Tuan Long, apakah kamu ingin menyerang kota Feilong sendirian? Xiao Hu bertanya dengan kaget. Ya, Tuan Long, meskipun penguasa dari 8 kota lainnya semuanya terkonsentrasi di kota Feilong, pertahanan di kota Feilong masih sangat kuat. Komandan pasukan ringan semuanya adalah komandan tingkat rendah, dan ada 2 wakil tuan kota juga berada di tingkat komandan dewa tingkat menengah, dan penguasa kota Xiaolong adalah komandan dewa puncak. Tuan Long, pertahanan semacam ini lebih kuat daripada kota ular Fei. Xiao Hu menganalisis. Aku tahu, tapi selama aku bisa mengalahkan Xiaolong, semuanya akan terselesaikan. Aku akan menjadi penguasa baru kota Feilong. Melihat senyum percaya diri Long Ge, Xiao Hu dan yang lainnya juga terinfeksi. Dalam sekejap, mereka menemukan bahwa Long Ge hampir sangat kuat dan berani masuk ke kota Feilong sendirian. Sebaliknya, itu kamu. Kamu harus bekerja keras. Setelah kita merebut 7 kota, aku akan mewariskan teknik pedang dewa perang bentuk ke-6 kepadamu. Saat kita telah menyatukan kota Feilong, kita akan mulai bersiap untuk menyatukan kota besar kota naga. Aku tidak ingin kamu menjadi beban bagiku. Long Ge berkata dengan serius. Ya, Tuan, kami pasti akan bekerja keras untuk berlatih. Xiao Hu dan yang lainnya merespons dengan keras pada saat yang sama. Mereka juga telah melihat bentuk ke-6 dari teknik pedang dewa perang, 10.000 pedang kembali ke 1 dikalahkan secara menyedihkan oleh gerakan ini. Sekarang lagu naga siap untuk diteruskan kepada mereka. Mereka harus bekerja keras untuk berlatih dan menaklukkan 7 kota lainnya. Oke, sekarang Xiao Hu memimpin pasukan besar untuk berpura-pura menyerang kota Feilong. 7 wakil penguasa kota lainnya dikirim untuk menyerang 7 kota secara terpisah. Dan aku ingin menyerang kota Feilong. Ya, Xiao Hu dan yang lainnya menjawab secara bersamaan. Selanjutnya, semuanya berjalan sesuai rencana Long Ge. Xiao Hu memimpin pasukan besar kota Feihu ke kota ular Fei, tetapi kecepatan perjalanan mereka sangat lambat. Di sisi lain, mereka mencoba mengulur waktu bagi Long Ge dan yang lainnya untuk melancarkan serangan diam-diam. 7 wakil penguasa kota lainnya diam-diam bergegas ke 7 kota yang tidak lagi memiliki master setingkat dewa, dan Long Ge mengendarai Tao Ti Xiao Hai dan dengan cepat terbang menuju kota Feilong adalah terbang. Sebaliknya jika pasukan Xiao Hu dikalahkan, mereka akan menemukan bahwa pasukan Xiao Hu sebenarnya palsu. Long Ge harus berhasil menyerang kota Feilong sebelum pasukan Xiao Hu tiba di kota Feilong. Di langit, Long Ge dan Tao Ti Xiao Hai terbang dengan cepat. Mereka terbang di ketinggian yang sangat tinggi, yang memastikan bahwa orang-orang di darat tidak dapat melihat mereka. Selain itu, Long Ge telah memancarkan kekuatan spiritual untuk membungkus mereka, kecuali mereka memiliki tingkat pertarungan yang lebih tinggi dari mereka. Tidak mungkin bagi seorang ahli untuk mendeteksi alasan Long Ge, harap diingat. Setelah penerbangan setengah hari, Long Ge menaiki Tao Ti Xiao Hai ke kota Feilong. Kota Feilong memiliki radius 500 mil sehingga layak menjadi kota berukuran sedang. Haha, berikut ini adalah kota Feilong. Long Ge melihat kota di bawah dan berkata, Xiao Hai, mari kita membuat masalah di kota Feilong, kalahkan penguasa kota mereka dalam waktu singkat, dan kendalikan kota Feilong. Ya, Xiao Hai mengangguk, lalu menunggu perintah Long Ge. Armor emas ilahi tingkat tinggi muncul di tubuh Long Ge, dan kemudian pedang dewa perang muncul di tangannya, dan kemudian dia mengambil Xiao Kong dan tingkat rendah tingkat 9. Setelah melakukan semua ini, tingkat tempur Long Ge mencapai tingkat komandan dewa superior di tahap awal, dan kemudian kekuatan mental Long Ge langsung dilepaskan, meliputi seluruh kota Feilong, mencari lokasi penguasa kota Feilong. Karena kekuatan mental Long Ge tinggi, orang lain tidak akan menyadari kedatangan mereka. Setelah menyelidiki beberapa saat, Long Ge menunjuk ke arah istana tuan kota. Ada seorang master di puncak marsal perantara di sana, dan di sebelahnya ada 2 master di tingkat marsal menengah. Ini seharusnya menjadi tuan kota Xiaolong dan 2 tuan lainnya. Wakil penguasa kota-kota Feilong. Baiklah, Long Ge, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tao Ti Xiao Hai bertanya. Kamu juga harus mengambil Xiao Kong dan tingkat rendah tingkat 9, dan kemudian bergegas secepat mungkin. Aku akan menang dalam waktu singkat. Ya, Tao Ti Xiao Hai mengangguk, dan kemudian dia juga mengambil Xiao Kong dan tingkat rendah tingkat 9, dan kemudian baju besi binatang dewa emas kelas atas muncul di tubuhnya umum. Meskipun level ini tidak memiliki banyak kekuatan serangan, tetapi dibandingkan dengan tunggangan orang lain, Tao Ti Xiao Hai jauh lebih kuat. Serang, kata Long Ge. Ya, Tao Ti Xiao Hai mengangguk, lalu bergegas menuju rumah tuan kota dengan aura tersembunyi Long Ge. Xiaolong dan 2 wakil penguasa kota dari istana tuan kota sedang menunggu di dalam istana tuan kota untuk membahas situasi kota ular Fei. Tuan kota, pasukan kota ular Fei telah berkumpul. Baiklah, mari kita lihat bagaimana pertempuran di kota Feilong. Apakah ada berita tentang pasukan kota Feihu? Xiaolong, penguasa kota Feilong, bertanya.
Ya, mereka sedang dalam perjalanan ke kota ular terbang, tapi kecepatan perjalanan mereka sangat lambat. Kecepatan berbaris sangat lambat. Apakah mereka menginginkan pertempuran yang menentukan? Tidak, mereka berbaris sangat lambat hanya untuk membiarkan kita memusatkan semua ahli di kota Fei Seng. Mereka pasti memiliki konspirasi. Xiaolong tiba-tiba menyadarinya, tapi dia juga menyadarinya terlambat, karena dia telah merasakan pesan berbahaya itu. Wash Taoti Xiaohai terbang dengan cepat. Karena penerbangannya yang cepat, terdengar semburan suara ledakan sonik, dan kemudian aliran cahaya langsung menghantam rumah tuan kota, langsung menghancurkannya menjadi rerundewa. Saat rumah tuan kota hancur, penguasa kota Xiaolong dari kota Feilong terbang bersama dengan dua wakil penguasa kota, dan kemudian memandang dengan muram ke arah Taoti Xiaohai di langit dan Long Ge di punggung Xiaohai. Haha, bagaimana dengan salamku, Xiaolong? Long Ge berkata sambil tersenyum, dan kemudian pedang Dewa Perang di tangannya masih memancarkan cahaya. Baru saja, Long Ge melepaskan pedang dan langsung meledakkan kota istana tuan di kota Feilong. Hancur. Apakah kamu Long Ge? Xiaolong, penguasa kota Feilong bertanya. Ya, Long Ge tertawa. Anda menggunakan strategi mengalihkan harimau dari gunung dan mengirim salah satu wakil penguasa kota saya ke kota Feihu. Haha, sepertinya kamu tidak bodoh. Long Ge berkata sambil tersenyum, karena kamu tidak bodoh, kamu tahu bahwa aku tidak akan membiarkanmu menunda waktu. Jika tidak, seiring berjalannya waktu, 18 komandan tentara akan datang. Aku tidak akan menunda waktu. Aku cukup berurusan denganmu. Xiaolong, penguasa kota Feilong, berkata, dan kemudian berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Long Ge komandan Dewa Perantara, dia memiliki kepercayaan diri ini. Oke, coba aku lihat seberapa kuat kamu dan apakah kamu memiliki kemungkinan untuk menjadi bawahanku. Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu pria dan pedang itu bergabung menjadi satu, berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Xiaolong. Sekarang tidak ada pihak yang menggunakan langkah besar, tapi itu hanya ujian, tapi melihat momentum yang meledak, jelas bahwa Long Ge lebih unggul, dan Long Ge juga bisa menggunakan semangat juang dan kekuatan mental Taoti Xiaohai, jadi keputusan dibuat dalam tabrakan. Pedang Dewa Perang Long Ge yang boom menghantam pedang Xiaolong, membuat naga itu terbang mundur, menyebabkan energi dan darah naga melonjak, sementara Long Ge tetap tidak bergerak di udara. Haha, kamu bukan tandinganku, Long Ge berkata sambil tersenyum di langit sambil memegang pedang Dewa Perang. Huff, Xiaolong, penguasa kota-kota Feilong, berhenti mundur, dan darah melonjak ke seluruh tubuhnya. Sekarang dia juga tahu betapa kuatnya Long Ge, dan dia segera berkata kepada dua penguasa kota di sebelahnya, ayo pergi bersama. Ya, kedua wakil penguasa kota itu mengangguk. Jiwa mereka semua memiliki jejak kekuatan spiritual Xiaolong. Jika mereka berani melawan, Xiaolong dapat meledakkan kekuatan spiritual itu. Oleh karena itu, meskipun mereka dikejutkan oleh kekuatan Long Ge, mereka juga harus melakukannya bergegas maju untuk melawan Long Ge. Saya melihat Xiaolong dan dua wakil penguasa kota berubah menjadi tiga aliran cahaya dan bergegas menuju Long Ge. Mereka masing-masing menggunakan jurus pamungkas mereka sendiri. Tiba-tiba langit dan bumi di atas rumah tuan kota berubah warna, menunjukkan kekuatan serangan dan kekuatan yang kuat dari master tingkat komandan Dewa Perantara. Memanfaatkan kekuatan energi langit dan bumi. Namun, serangan seperti itu tidak ada artinya di mata Long Ge, karena Long Ge pernah bertarung melawan master di level komandan superior. Meskipun dia hanya mengambil Xiao Kong dan tingkat rendah tingkat 9, Long Ge sekarang memiliki teleportasi A Panglima tertinggi manik-manik roh. Ini cukup untuk membuat level tempur Long Ge mencapai tahap awal komandan superior. Oleh karena itu, Long Ge percaya diri untuk mengalahkan tiga master perantara dengan satu gerakan. Long Ge harus menggunakan jurus pamungkas. Gaya ketujuh dari teknik pedang Dewa Perang Kemarahan Guntur Surgawi. Aku melihat pedang manusia Long Ge bergabung menjadi satu, dan menjadi satu dengan langit dan bumi. Dia menggunakan kekuatan langit dan bumi di sekitarnya untuk menggabungkan ketiga jenis tersebut. Api di tubuhnya membentuk raksasa-raksasa. Naga raksasa ini dikelilingi oleh petir dari bencana ilahi. Kemudian, naga raksasa yang berubah dari Long Song mengambil petir ini dan bertabrakan dengan tiga master perantara di sisi berlawanan. Aum naga putih itu meraung, langsung mengenai tiga jurus besar di sisi berlawanan, lalu langsung meledakkan ketiga jurus besar itu menjadi beberapa bagian. Naga putih itu juga banyak meredup, tapi yang ada di naga itu adalah petir ikut bermain saat ini. Petir berubah menjadi tiga sinar dan langsung membombardir Xiaolong dan dua wakil penguasa kota. Boom, 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 seperti guntur dari langit selama bencana ilahi, ketiga guntur ini langsung membombardir kepala Xiaolong dan dua wakil penguasa kota. Ketika jurus pamungkas mereka dipatahkan, mereka sudah menyemburkan seteguk darah, setelah menderita luka yang relatif serius, mereka tidak mampu menahan guntur yang datang ke arah mereka, dan guntur langsung mengenai kepala mereka.
Tiba-tiba kepala mereka pecah warna arang hitam, muntah darah dan dibuang. Mereka jatuh pingsan di langit, dan ketika mendarat di tanah, mereka sudah seperti 3 guk-guk mati. Tapi Longge memandang Xiaolong dan yang lainnya yang seperti guk-guk mati, dan dia menemukan dengan kekuatan mentalnya bahwa mereka masih belum mati semangat juang, mereka dapat memperbaiki tubuh mereka. Sekarang melihat mereka seperti ini tentu saja, Longge tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Dia melepaskan 3 sinar kekuatan spiritual ke dalam jiwa Xiaolong dan 2 wakil penguasa kota, mengelilingi jiwa jika Xiaolong dan mereka bertiga memiliki perlawanan, pikiran dijamin akan membuat semangat mereka meledak. Saat ini, 18 komandan tentara dari kota Feilong dan ratusan ribu tentara datang dengan tergesa-gesa, tetapi mereka sudah terlambat. Ayo kita pergi, Tuan, atau kita akan menyerang. Ratusan ribu tentara mengepung Longge dan Taoti Xiaohai, lalu seorang komandan militer berkata dengan keras kepada Longge. Lepaskan, aku bisa mengalahkan master di puncak level menengah dengan satu gerakan. Sangat mudah untuk membasmimu. Longge menengadah ke langit dan tertawa. Kami memiliki lebih banyak orang daripada kamu. Tidak peduli berapa banyak orang yang ada, mereka tetaplah semut. Bagaimana mungkin seekor semut ingin melawan gajah? Kata Longge sambil tersenyum. Kami memiliki formasi serangan pelindung. Kata komandan militer, bersiap untuk mengatur formasi serangan pelindung, tetapi saat dia hendak menggunakan formasi tersebut, sebuah suara menghentikan mereka. Berhenti menyerang, kita kalah. Xiaolong, penguasa kota Feilong, bangkit dari tanah dengan susah payah dan berkata lagu bisa langsung menghancurkan jiwanya, jadi dia memilih untuk menyerah. Longge memandang naga kecil yang bisa bangkit, dan merasa sedikit menghargai di dalam hatinya, dia baru saja dipukuli seperti guk-guk mati, dan dia bisa bangun begitu cepat. Dia layak menjadi master di puncak dari tingkat menengah. Longge melihat kedua wakil penguasa kota di sebelahnya dan menemukan bahwa mereka masih tergeletak di tanah seperti guk-guk mati. Xiaolong, penguasa kota Feilong, memandang Longge dengan hormat, dan kemudian berkata Tuan Long, atas nama seluruh kota Feilong, saya menyerah kepada Anda. Baiklah, mulai sekarang, kamu akan tetap menjadi penguasa kota-kota Feilong. Tujuanku bukan hanya kota Feilong, aku juga memiliki tujuan yang lebih ambisius. Kata Longge sambil tersenyum. Xiaolong, penguasa kota Feilong, memandang Longge dan matanya berbinar Tuan Long, apakah Anda bermaksud menaklukkan kota-kota berukuran sedang lainnya? Apa? Kamu tertarik? Longge berkata sambil tersenyum. Tentu saja, saya telah menjadi penguasa kota berukuran sedang ini selama puluhan ribu tahun. Saya tidak lagi bersedia menjadi penguasa kota berukuran sedang. Saya ingin menaklukkan kota-kota lain. Oke, selama kamu mengikutiku, kamu tidak hanya akan menaklukkan satu kota berukuran sedang, tetapi banyak kota berukuran sedang, tidak hanya kota berukuran sedang, tetapi juga kota berukuran besar. Longge berkata dengan sangat bangga. Mata Xiaolong dipenuhi dengan kekaguman ketika dia melihat ke arah Longge. Dia telah memiliki ide ini sebelumnya, tetapi dia tidak pernah berani mengatakannya. Mungkin dia biasanya mengatakan bahwa dia ingin menaklukkan kota lain, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya, lakukan itu. Sekarang dia mendengar Longge Song berkata bahwa dia ingin menaklukkan kota-kota besar, dan pikiran yang tertekan di dalam hatinya langsung terungkap. Xiaolong bersedia mengikuti ekor Tuan Long. Xiaolong membungkuk dan berkata, Oke, sekarang kamu harus mengeluarkan perintah agar semua master di kota Feilong segera datang ke kota Feilong. Datang ke kota Feilong, Xiaolong bertanya dengan ragu. Ya, karena kita akan menyerang kota Pterodaktil, kata Longge sambil tersenyum. Oke, mata Xiaolong berbinar, dan dia mengangguk penuh semangat. Kota naga bersayap, sebuah kota berukuran sedang, berada pada level yang sama dengan kota Feilong. Keduanya berada di bawah kota naga bersayap. Namun, kota naga bersayap relatif dekat dengan kota Feilong, sehingga menjadi incaran Longge. Selanjutnya, Longge mengeluarkan serangkaian perintah melalui Xiaolong. Semua penguasa kota ular terbang datang ke kota Feilong. Dengan kata lain, 8 pasukan yang dikirim oleh Longge dapat dengan mudah menaklukkan 10 bangunan di bawah kota Feilong. Kota sepenuhnya berada di bawah kendali Longge. Untuk urutan kedua, Longge meminta Xiaolong untuk menginstruksikan wakil penguasa kota untuk membagikan 3 jurus pertama teknik pedang dewa perangnya kepada semua penduduk sehingga mereka dapat mempraktikkan teknik ini dan bersiap untuk perang berikutnya. Pada urutan ketiga, Longge meminta Xiaolong untuk menginstruksikan wakil penguasa kota lainnya untuk menyesuaikan semua kekuatan di kota Feilong dan bersiap untuk menyerang kota naga bersayap dalam 3 hari. Setelah perintah dikeluarkan, hanya Longge dan Xiaolong yang tersisa di ruang rahasia tempat perintah dikeluarkan. Xiaolong, apakah kamu kenal dengan kota Pterodaktil? Longge bertanya. Akrab, penguasa kota naga bersayap, Teng Yi, adalah master tingkat menengah seperti saya, dan anak buahnya sama kuatnya dengan saya.
Kami telah bertarung satu sama lain sebelumnya, dan kemampuan tempur kami setara. Haha, apakah kamu memiliki kekuatan untuk menghadapi 18 komandan tentara itu? Long Ge bertanya sambil tersenyum. Komandan militer itu adalah komandan tingkat rendah, saya tidak menganggapnya serius sama sekali. Xiaolong berkata dengan percaya diri, lalu menatap Long Ge dengan mata terbelalak, dan bertanya dengan heran, Tuan Long, maksudmu kami menyerang sayap secara diam-diam? Kota Naga. Long Ge tersenyum dan mengangguk ya. Kamu sangat pintar, saya hanya ingin menyerang kota Yilong secara diam-diam, dan dua orang yang menyerang adalah Anda dan saya. 18 komandan tentara diserahkan kepada Anda. Tuan Kota Tengyi dan 3 serahkan padaku, wakil Tuan Kota. Kekaguman bawahanku pada Master Long seperti aliran sungai yang tak berujung. Saya pikir Master Long akan menyerang kota Feilong kita dengan cara yang sama. Ya, sebelumnya saya meminta Xiao Hu untuk memimpin pasukan besar untuk menyerang kota Feilong, tetapi saya memerintahkan 7 wakil penguasa kota untuk menyerang 7 kota kosong. Sekarang saya telah memanggil master tingkat master dari kota Feilong kembali ke kota Feilong, Xiao Hu itu dan yang lainnya bisa 10 kota di kota Feilong telah diduduki. Long Ge berkata sambil tersenyum. Xiaolong menunjukkan kekaguman di matanya, lalu berkata sambil tersenyum masam mungkin aku akan mendapat beritanya dalam beberapa hari. Ya, tapi aku punya tujuan lain dalam mengambil kembali semua penguasa kota ular terbang. Itu untuk menipu orang lain dan memberitahu kota-kota sekitarnya bahwa kita sedang memusatkan tenaga kita dan bersiap untuk menyerang. Ini juga akan membuat kita gugup. Saat kita gugup, jika mereka berada dalam kekacauan, kami akan memanfaatkan kekacauan mereka untuk menyelinap ke kota mereka dan mencapai tujuan yang diinginkan. Kata Long Ge sambil tersenyum. Tuan Long sangat bijaksana dan perkasa, dan dia mengetahui hal-hal seperti dewa, namun dia bahkan menipu bangsanya sendiri, kata Xiaolong sambil tersenyum. Aku tidak berbohong kepada mereka, aku hanya berbohong padamu. Long Ge berkata sambil tersenyum, aku memanggil mereka kembali dan meminta mereka mengumpulkan kekuatan untuk menyerang kota Pterodaktil. Aku tidak berbohong kepada mereka, dan apa yang ingin kami serang adalah kota berukuran sedang lainnya, kota Huanglong. Kota Huanglong adalah kota berukuran sedang dengan status yang sama dengan kota Feilong. Kota ini juga berafiliasi dengan kota naga. Kota Huanglong. Kota Huanglong tidak berseberangan dengan kota naga bersayap. Apakah terlalu jauh? Xiaolong bertanya dengan cemberut. Kota berukuran sedang di sekitar kita adalah kota Pterodaktil. Kota Pterodaktil lebih gugup daripada Huanglong Cheng. Kota Huanglong tidak gugup. Dia mengira kita akan menyerang kota Pterodaktil, dan pertahanan mereka pasti yang paling lemah. Kita akan menjangkau jauh dari yang terdekat. Dengan efek kejutan, tingkat keberhasilan serangan diam-diam pasti akan lebih tinggi daripada serangan diam-diam di kota Pterodaktil. Long Ge berkata sambil tersenyum. Xiaolong sangat mengagumi Tuan Long sehingga aku bahkan tidak bisa mengungkapkan kekagumanku padamu. Haha, jika level pertarunganmu setengah dari sanjunganmu, aku mungkin tidak akan bisa mengalahkanmu. Kata Long Ge sambil tersenyum. Xiaolong tersenyum canggung, lalu bertanya, aku ingin tahu kapan kita akan menyerang kota Huanglong. Bingguisen, sekarang rencana kita telah diputuskan, ayo bergegas ke kota Huanglong dengan seluruh kekuatan kita sekarang. Bagaimana dengan lukaku? Tanya Xiaolong. Haha, jika kamu menginginkan perlengkapan, katakan saja. Jangan bertele-tele, aku yakin kamu tidak akan membutuhkan usaha apapun untuk menghadapi master level rendah itu. Tapi untuk membuat efektivitas tempurmu lebih tinggi, aku akan memberimu sesuatu, tapi ini mari kita bicarakan di jalan, ini waktunya kita keluar, kita harus berpacu dengan waktu. Oke, Tuan Long. Xiaolong mengangguk sebagai jawaban. Kemudian Long Ge dan Xiaolong berubah menjadi dua aliran cahaya dan menghilang langsung ke ruang rahasia. 12 jam kemudian, Long Ge dan Xiaolong muncul di depan kota Huanglong. Harap diingati. Kota Huanglong sama dengan kota Feilong. Kota ini memiliki panjang 500 mil dan lebar 500 mil. Tuan kota dan 3 wakil penguasa kota tentu saja, Xiaolong tidak akan keberatan jika mereka semua diserahkan kepada Long Ge. Akan terlalu mudah baginya untuk berurusan dengan 18 komandan militer tingkat rendah. Selain itu, Long Ge juga memberi Xiaolong serangkaian hal dalam perjalanannya. Dalam hal ramuan, ada ramuan untuk memulihkan luka dan beberapa air kolam malaikat. Dalam hal keterampilan, Long Ge meneruskan ke-6 gaya pedang dewa perang teknik untuk Xiaolong, dan juga memberi Xiaolong sepotong peralatan emas ilahi tingkat rendah dan sebotol Xiaokong dan tingkat rendah tingkat 9. Sekarang Xiaolong telah menggunakan semuanya, dia bahkan bisa bertarung dengan master awal dari atasan komandan, jadi dia tidak perlu takut. Kota Huanglong ada di depan. Ya, Long Ge tersenyum dan mengangguk, ayo pergi. Ayo cepat masuk dan basmi rumah Tuan Kota. Oke, Long Ge sekarang memegang pedang dewa perang di tangannya,
baju besi emas ilahi bermutu tinggi muncul di tubuhnya, dan juga telah mengambil Xiao Kong dan tingkat rendah tingkat 9 dari komandan ilahi yang unggul. Xiao Long tidak pelit sama sekali, dia langsung memberikan Long Ge perlengkapannya di kapal dan mengambil obat mujarab. Pada saat ini, level tempurnya mencapai tahap awal dari komandan superior. Serang, Long Ge memberi perintah dan memimpin dalam mengendarai Taoti Xiao Hai dan bergegas ke kota. Xiao Long juga menunggangi binatang ajaib dan mengikuti Long Ge dan bergegas masuk. Melihat dua aliran cahaya mengalir ke gerbang kota, penjaga gerbang kota tidak bereaksi sama sekali, tetapi setelah beberapa saat, dia bereaksi dan membunyikan alarm untuk seluruh kota. Seruling tiba-tiba seluruh seruling kota Huanglong berbunyi keras, dan seluruh kota Huanglong tiba-tiba mendidih. Namun, Long Ge dan Xiao Long sangat cepat, sebelum pasukan itu bisa mencegat mereka, mereka terus terbang menuju istana tuan kota, sehingga mustahil bagi pasukan pengejar untuk mencegat mereka. Dalam sekejap mata, rumah tuan kota sudah terlihat, dan di belakangnya ada sekelompok pasukan kota Huanglong yang mengejar Long Ge dan Xiao Long. Haha, saya menemukan bahwa penguasa kota-kota Huanglong dan 3 wakil penguasa kota semuanya ada di rumah tuan kota, yang menghemat banyak tenaga saya. Long Ge berkata sambil tersenyum, sambil berbicara dan ngebut. Tuan Long, serahkan sisanya padaku, kamu bisa menghadapinya dengan tenang. Kata Xiao Long, lalu berhenti menunggangi monster itu, berbalik untuk menemui pasukan yang bergegas dari belakang, dan sendirian melawan pasukan besar. Kota Huanglong. Melihat bahwa dia tidak lagi memiliki kekhawatiran, Long Ge langsung memadamkan cahaya pedang raksasa dan meledakkannya ke arah rumah tuan kota. Kamu ingin menghancurkan rumahku, kamu tidak bisa. Sesosok bergegas keluar dari rumah tuan kota, lalu meninju, berubah menjadi naga kuning raksasa, dan kemudian bertabrakan dengan cahaya pedang Long Ge. Boom, ledakan dahsyat terjadi. Long Ge meledakkan cahaya pedang dan menghancurkannya. Naga kuning itu juga hancur berkeping-keping. Tiba-tiba gelombang kejut besar menyerbu ke segala arah, menghancurkan gelombang kejut. Blokir dan selamatkan rumah tuan kota. Serangan biasa Long Ge sama dengan serangan bermuatan Huanglong, yang menunjukkan bahwa level pertarungan Long Ge lebih tinggi daripada Huanglong. Maaf, saudaraku, mengapa kamu ingin menghancurkan istana tuan kotaku? Huanglong bertanya. Kekuatan Long Ge ada di sana, dan dia harus memperlakukannya dengan hormat. Di planet para dewa, kekuatan adalah kata terakhir. Saya di sini untuk menaklukkan kota Huanglong, kata Long Ge sambil tersenyum. Apakah kamu Long Ge yang menaklukkan kota Feilong? Huanglong bertanya. Sebagai planet di dunia dewa, mereka memiliki jaringan intelijen yang padat. Tidak mengherankan jika mendapat berita ini. Tuan kota Xiaolong juga tahu bahwa Long Ge lah yang menaklukkan kota Feilong. Ya, saya tidak hanya ingin menaklukkan kota Feilong, tetapi juga kota Huanglong. Kamu mungkin bisa mengalahkanku, tapi bisakah kamu mengalahkan kami berempat? Huanglong bertanya, dan kemudian 3 wakil pemimpin kota muncul di sampingnya dengan pemahaman diam-diam. Dalam menghadapi kekuatan absolut, mereka tidak peduli bertarung sendirian. Satu gerakan dariku sudah cukup untuk menghadapimu. Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu dia mengencangkan cengkeramannya pada pedang Dewa Perang. Tiba-tiba semangat juang putih bersinar di sekujur tubuhnya, dan pedang Dewa Perang bersinar terang, menelan cahaya pedang besar. Munculnya cahaya pedang raksasa memberi Long Ge aura kekerasan, yang mengalir langsung ke segala arah. Di sisi berlawanan, Huanglong dan 3 wakil penguasa kota di komandan Dewa tingkat menengah tiba-tiba meledak dalam semangat juang, dan kemudian melonjak bersama dengan momentum yang kuat untuk menahan dampak momentum Long Ge. Momentum boom saja menyebabkan ledakan di udara, dan ledakannya sangat dahsyat. Haha, menarik sekali. Kamu layak bagiku menggunakan teknik pedang Dewa Perang bentuk ketujuh. Long Ge berkata sambil tersenyum, dan kemudian pedang manusia bergabung menjadi satu dengan langit dan bumi, langsung berubah menjadi dewa raksasa pedang perang, dan kemudian ada cahaya pada pedang Dewa Perang. Api 3 warna merah, ungu, dan cian muncul. Api 3 warna ini terjalin secara instan, membentuk guntur langit putih, dan berbentuk dewa pedang perang juga langsung berubah menjadi naga putih. Aum kemudian, dengan suara gemuruh, naga putih raksasa ini bergegas menuju Huanglong dan 3 wakil penguasa kota di sisi berlawanan. Xiao Long, yang bertarung di belakang, juga menggunakan energi mentalnya untuk memperhatikan situasi di sini saat bertarung. Ketika dia melihat Long Ge menggunakan jurus besar yang menyebabkan dia gagal total terakhir kali, dia tidak bisa tidak memperhatikan. Menghadapi naga putih yang menyerang, Huanglong dan 3 wakil penguasa kota juga menggunakan gerakan terkuat mereka. Huanglong langit dan bumi. Huanglong berteriak keras, dan kemudian berubah langsung menjadi naga kuning raksasa, mengaum dan bergegas menuju naga putih Long Ge. Di sebelahnya, 3 wakil penguasa kota juga berubah menjadi binatang mitos lainnya dan bergegas menuju mereka. Ke Long Ge. Pada saat ini,
Orang-orang yang bertempur di dekatnya berhenti berkelahi, karena mereka semua tahu bahwa tabrakan ini akan menentukan kemenangan akhir, dan pertempuran antara mereka dan Xiaolong pada dasarnya tidak berguna. Boom, 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 boom. Keempat ledakan itu seperti satu naga putih yang diubah oleh Long Ge bertabrakan dengan 4 gerakan besar di sisi yang berlawanan, menghasilkan ledakan yang menghancurkan bumi arah. Pada saat ini, pemilik kota rumah besar itu langsung hancur dalam gelombang kejut yang dahsyat ini, dan gelombang kejut itu menyerbu ke segala arah. Blokir bersama-sama, 18 komandan militer Huang Longcheng memerintahkan pasukan untuk mengangkat perisai semangat juang mereka untuk memblokir gelombang kejut yang dahsyat. Xiaolong juga mengangkat topeng semangat juangnya untuk menahan gelombang kejut yang dahsyat. Kemudian, dia melihat melalui topeng semangat juang, dan terkejut menemukan bahwa Long Ge sedang memegang pedang Dewa Perang dan melayang di udara, melihat ke bawah dunia. Lawannya, Huang Long dan 3 wakil penguasa kota semuanya muntah darah dan dibuang. Meskipun hanya ada sedikit perbedaan antara tahap awal dari Komandan Dewa Superior dan puncak dari Komandan Dewa Perantara, tingkat pertempuran seperti itu sudah cukup untuk menentukan hasil dari keseluruhan pertempuran, tidak mungkin menjadi lagu naga tahap awal dari Komandan Dewa Superior. Pef Huang Long, yang muntah darah dan terbang, tahu bahwa dia telah dikalahkan dan kota Huang Long mereka telah berpindah tangan. Kekuatan Long Ge juga sangat mengesankannya sehingga dia bisa mengalahkan mereka berempat dengan satu gerakan telah mencapai level Komandan Superior, dan kekuatan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tandingi. Apakah kamu, kota Huang Long, bersedia menyerah? Long Ge bertanya dengan keras. Ya, Huang Long, yang jatuh ke tanah, berkata tanpa daya. Ya, Long Ge tersenyum dan mengangguk, lalu memasukkan sinar kekuatan spiritual ke dalam kekuatan jiwa Huang Long. Selama Huang Long memikirkan perlawanan, jiwa Huang Long akan hancur jiwa Long. Kekuatan spiritual di dalam dewa, karena dia tahu bahwa kekuatan spiritual ini milik penguasa kota naga, sebelum dia mengumpulkan kekuatan yang cukup, di masa lalu, Long Ge harus menahan diri dan tidak melakukan konfrontasi langsung dengan penguasa kota Long City, karena penguasa kota Long City adalah kekuatan puncak dari Komandan Superior, dan kekuatan Long Ge hampir sama. Oleh karena itu, Long Ge harus terus menjadi kuat, bahkan jika dia bisa mengalahkan penguasa kota naga, tapi dia tidak bisa menghadapi penguasa kota naga dan 3 wakil penguasa kota dan 4 komandan superior. Karena kamu bersedia menyerah, aku akan memberikan keahlianku kepadamu, kata Long Ge, lalu menjabat tangannya dan menaburkan sepotong kristal. Kristal itu mencatat 3 gerakan pertama keterampilan Dewa Perang Long Ge, dan langkah keempat, dia hanya memberikan bentuk kelima kepada Huang Long dan 3 wakil penguasa kota. Pulihkan dengan baik. Dalam 1,5 hari, kota Feilong dan kota Huang Long akan menyerang kota naga bersayap. Ya, Huang Long mengangguk dengan hormat. Dia selalu sangat ambisius, tetapi ambisi ini dibatasi oleh kekuatannya. Selanjutnya, Long Ge meminta Xiaolong, penguasa kota Feilong, untuk kembali dan mempersiapkan pasukan kota Feilong, dan meminta Huang Long, penguasa kota Huang Long, untuk mempersiapkan pasukan kota Huang Long dan secara aktif mempersiapkan pertempuran naga bersayap kota. Sebelum kembali ke kota Feilong, Xiaolong pernah bertanya kepada Long Ge, Tuan Long, kami sedang bersiap untuk menyerang kota Feilong dengan meriah, bukankah kami takut orang lain akan mengetahui arah serangan kami? Aku hanya ingin mereka tahu bahwa aku ingin melihat reaksi Long Cheng. Long Ge berkata sambil tersenyum. Apakah Tuan Long ingin menyerang kota naga sendirian? Xiaolong bertanya dengan kaget. Apakah menurutmu mungkin aku berhasil menyerang kota naga sendirian? Long Ge bertanya sambil tersenyum. Tidak mungkin berhasil. Tuan kota mereka adalah master di puncak Marsal Superior. Dia adalah master puncak planet ilahi ini, dan dia juga memiliki 3 wakil penguasa kota di tingkat Marsal Superior. Meskipun Lord Long sangat kuat, jika mungkin sangat sulit untuk menyerang kota naga. Xiao Ling menganalisis. Ya, aku tidak akan melakukan apapun yang aku tidak yakin. Oleh karena itu, seranganku terhadap kota naga bersayap adalah untuk memberi sinyal tantangan kepada kota naga dan melihat bagaimana reaksi mereka. Reaksi seperti apa yang diharapkan Tuan Long? Xiao Long bertanya. Reaksi pertama mereka adalah mengirim master perantara dari 7 kota lain untuk fokus pada kota naga bersayap. Reaksi ini sama dengan reaksimu, Long Ge berkata sambil tersenyum. Reaksi ini tampaknya tidak bijaksana, karena saya memusatkan para ahli tingkat master dari 8 kota ini di satu kota, dan kota-kota lainnya kosong, dan mereka dibongkar oleh Master Long satu persatu. Ya, oleh karena itu, reaksi Long Cheng jelas tidak seperti ini. Long Ge berkata sambil tersenyum, terlihat percaya diri. Seperti apa reaksinya? Xiaolong bertanya. Apakah menurutmu sebagai salah satu orang terkuat di planet ini, apakah dia memiliki kesombongan di dalam hatinya? Long Ge bertanya. Ya, dia tidak hanya sombong, dia juga sangat sombong.
Seorang pria yang sangat arogan merebut dua kota berukuran sedang oleh Long Ge, dan secara terang-terangan bersiap untuk menyerang kota berukuran sedang ketiga. Menurutmu apa yang akan dia pikirkan? Dia pasti merasa otoritasnya telah tersinggung. Lalu menurutmu apa yang akan dia lakukan? Long Ge bertanya. Sebagai salah satu dari 10 master terbaik di planet ini, dia akan menerima tantangan itu. Ya, begitu dia menerima tantangan itu, sebagai salah satu dari 10 master teratas di planet ini, dia pasti akan memilih metode yang paling adil dan paling tidak merusak. Keadilan adalah untuk membuktikan bahwa dia adalah master nomor 1 di kota naga ini. Tanpa merusak miliknya vitalitas, dia yang terbaik. Saya khawatir perang antar kota kita akan menimbulkan kerusakan. Begitu terjadi kerusakan, kota-kota besar lainnya akan memiliki kesempatan untuk melakukan serangan diam-diam sesuatu akan terjadi, jadi dia pasti akan mendapat reaksi ini. Long Ge tersenyum. Saat ini, kekaguman Xiaolong terhadap Long Ge bahkan lebih kuat. Di masa lalu, dia lebih mengagumi kekuatan Long Ge daripada kebijaksanaan Long Ge. Sekarang dia lebih menghargai kebijaksanaan Long Ge daripada kekuatannya. Tapi, Tuan Long, apakah Anda yakin bisa mengalahkan penguasa kota naga? Dia adalah master di puncak komandan superior, dan salah satu dari 10 master teratas di planet ini. Jangan khawatir, pemimpin kota naga tidak ada di hatiku, kata Long Ge sambil tersenyum. Meskipun Xiaolong masih meragukan kekuatan Long Ge, karena meskipun dia tidak tahu berapa sebenarnya level Long Ge, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa kekuatan Long Ge tidak sekuat penguasa kota panjang, tapi dia tidak memerintah. Keluar Long Ge. Ada juga situasi di mana kartu truf tidak digunakan, jadi dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung menyetujui pendekatan Long Ge. Kemudian, dia mengucapkan selamat tinggal pada Long Ge dan kembali ke kota Feilong sendirian untuk mempersiapkan pasukan dari kota Feilong. Pada saat yang sama, kota Huanglong terus mempersiapkan perang. Tidak ada pertempuran selama bertahun-tahun. Para militan tersebut telah bersiap sejak lama. Kini mereka memiliki kesempatan untuk menyerang kota-kota berukuran sedang lainnya, kota Huanglong bahkan lebih bersemangat. Dengan anugerah Long Ge 3 jurus pertama keterampilan pedang Dewa Perang Yu meningkatkan kekuatan mereka dalam waktu singkat. Saat ini, istana utama kota besar Longcheng juga menerima kabar dari Long Ge. Orang luar, Long Ge, merebut 2 kota berukuran sedang dalam 5 hari, dan berencana menyerang kota berukuran sedang ketiga besok. Long Ge ini benar-benar berani. Melihat tuan kota ini mengenakan pakaian tuan kota yang cantik. Pakaian seperti itu hanya cocok untuk penguasa kota di kota besar. Dan pakaian tuan kota ini juga diukir dengan naga emas, yang menunjukkan dominasi dan kesombongannya. Tuan kota, bisakah Anda meminta bawahan Anda untuk membasminya? Seorang wakil penguasa kota setingkat komandan membungkuk dan berkata, haha, Long Ge ini memiliki nama keluarga yang sama denganku. Dia mungkin adalah penguasa klan naga di alam dewa. Dia muncul entah dari mana dan merebut 2 kota berukuran sedang dalam 5 hari. Menurut intelijen internal, dia berhasil itu semua dengan 1 jurus saja. Mengalahkan musuh menunjukkan kalau kekuatannya sangat tinggi, tuan yang bisa mengalahkan puncak komandan dewa perantara pasti telah mencapai tingkat komandan dewa tingkat atas. Pemimpin kota yang mengenakan jubah naga berkata sambil tersenyum. Sepertinya dia tidak terlalu peduli dengan Long Ge, atau dia sengaja menunjukkan ketidakpeduliannya. Tuan kota, bawahan saya yakin untuk membasminya. Wakil tuan kota melanjutkan, sebagai master di tahap akhir dari komandan atasan, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk tampil. Dia pernah kalah dari tuan kota sebelumnya, dan kemudian dia bersedia menjadi wakilnya. Setelah bertahun-tahun, dia juga ingin membuktikan diri lagi dan membuktikan bahwa saya menjadi lebih kuat. Haha, oke, saya setuju dengan Anda untuk membasminya, tetapi jika Anda tidak bisa mengalahkannya, katakan saja saya meminta Anda untuk memberikan tantangan. Wakil penguasa kota tersenyum pahit, lalu mengangguk dan berkata, ya. Pergi saja ke gerbang kota naga bersayap dan tunggu mereka. Saya yakin Long Ge secara pribadi akan memimpin pasukannya untuk menyerang kota naga bersayap, karena dia memprovokasi saya. Saya akan memberinya kesempatan ini untuk memprovokasi saya, tetapi dia harus lulus. Jika kamu tidak dapat melewati levelmu, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menantangku. Tuan kota berkata dengan bangga, dan kemudian kata, muncul di punggungnya. Long Tian, penguasa kota naga dan penguasa klan naga di alam dewa, mengikuti planet ini ke planet alam dewa yang terisolasi ini. Sejak saat itu, tidak peduli bagaimana dia berlatih, dia berada di puncak superior komandan dewa, tetapi planet alam dewa ini juga hanya ada 100 master yang berada di puncak komandan superior, dan Long Tian adalah yang terbaik di antara para master ini. Dia diakui sebagai salah satu dari 10 master teratas di planet ilahi ini, dan bahkan mungkin yang pertama. Karena pada level pertarungan yang sama, kekuatan tempur klan naga di alam dewa lebih kuat,
tetapi mereka hanya takut Master dan Master Superior lainnya akan memiliki artefak khusus. Sekarang dia menghadapi tantangan Long Ge, tentu saja dia bersedia menerimanya, tapi itu tergantung apakah Long Ge memiliki kekuatan. Ya, jangan khawatir, Tuan Kota, saya tidak akan mempermalukan kota naga. Saya akan membasmi Long Ge yang bodoh itu di depan kota Pterodaktil dan memberitahu dia keagungan kota naga kita. Wakil pemilik kota berkata dengan percaya diri. Di antara para master di planet ini, dia hanya mengagumi para master yang berada di puncak atasan mereka. Untuk master tak dikenal yang datang entah dari mana, dia tidak peduli sama sekali. Oke, hati-hati. Suatu hari nanti, aku akan menyaksikan pertarungan antara kamu dan Long Ge melalui kristal komunikasi. Penguasa kota Longtian mengangguk, lalu mengeluarkan kristal komunikasi. Kamu bisa memberikan kristal ini ke kota Yilong Tuan Kota, minta dia untuk melaporkan situasi pertempuranmu, dan aku akan melihat apakah Long Ge memenuhi syarat untuk menantangku. Oke, master tahap akhir dari Komandan Superior mengangguk, dan kemudian mengambil kristal itu dengan hormat. Oke, sekarang kamu bisa pergi. Dengan kecepatanmu, kamu bisa mencapai kota Pterodaktil dalam setengah hari. Lalu kamu bisa mengisi ulang bateraimu selama setengah hari dan menunggu lawanmu Long Ge. Jika kamu mengalahkan Long Ge, aku akan mentransfer milikku kekuatan mental darimu. Keluarkan jiwa dan bebaskan kamu, kata Long Tian. Terima kasih Tuan Kota Long Tian. Wakil Tuan Kota berkata dengan hormat, dan kemudian perlahan keluar dari aula rumah Tuan Kota. Saat ini, ada dua wakil penguasa kota di aula. Tuan Kota, bisakah wakil Tuan Kota Jiang mengalahkan orang luar Long Ge? Tanya wakil Tuan Kota lainnya. Kita tidak pernah bisa menilai hal-hal yang tidak diketahui, karena hal-hal yang tidak diketahui tidak dapat dinilai sama sekali. Jika kita ingin menilai, itu hanyalah prediksi. Long Tian berkata sambil tersenyum, lalu berbalik dan berjalan ke rumah Tuan Kota. Kedua wakil penguasa kota saling memandang dan tersenyum pahit. Mereka hanya bisa menebak dalam hati. Long Ge telah melayang bersila di langit di atas kota Huanglong selama sehari semalam. Di sebelahnya, Tao Ti Xiaohe juga sedang duduk bersila dalam meditasi. Mereka harus mengisi ulang baterai mereka dan menunggu saat untuk menyerang kota Pterodaktil. Saat planet ini membawa cahaya, Long Ge membuka matanya, lalu perlahan mengucapkan dua kata ayo pergi. Kedua kata ini mengandung semangat juang, dan segera menyebar ke seluruh kota Huanglong. Semua prajurit, perwira, wakil penguasa kota, dan penguasa kota di kota Huanglong mendengarnya. Tiba-tiba, seluruh kota Huanglong mendidih. Gerbang kota Huanglong terbuka, dan ratusan ribu tentara berbaris keluar dari kota Huanglong. Di bawah kepemimpinan Long Ge, Huanglong, dan tiga wakil penguasa kota, mereka bergegas menuju kota Yilong dengan perkasa. Saat Long Ge dan pasukannya dikirim, kota Huanglong juga ditutup dan formasi pertahanan kota diaktifkan untuk mencegah serangan diam-diam dari kota lain. Pada saat yang sama, pasukan kota Feilong yang dipimpin oleh Xiaolong berbaris menuju kota Feilong dalam jumlah besar. Ketika ratusan ribu pasukan kota Feilong meninggalkan kota, formasi pertahanan kota-kota Feilong juga dibuka untuk mencegah serangan diam-diam kota. Semua kota berukuran sedang milik kota naga juga telah menerima kabar bahwa kota Feilong dan kota Huanglong menyerang kota naga bersayap pada saat yang bersamaan. Namun tanpa perintah dari kota naga, mereka dengan senang hati hanya duduk diam dan menonton. Sekarang mereka ingin melihat apakah orang luar Long Ge lebih kuat atau kota naga. Tidak peduli seberapa kuat penguasa kota, mereka akan setia kepada siapapun yang kuat. Setelah seharian berlari, pasukan kota Huanglong yang dipimpin oleh Long Ge dan pasukan kota Feilong yang dipimpin oleh Xiaolong bertemu di luar kota Yilong. Kombinasi dari dua pasukan yang berkekuatan ratusan ribu itu segera meningkatkan pasukan Long Ge menjadi 1 juta pasukan. Ini bukan tulang punggung pertempuran, dan Long Ge tidak ingin mereka berpartisipasi dalam pertempuran. Long Ge hanya melakukan ini untuk menciptakan momentum. Persaingan sebenarnya adalah antara para master teratas. Jutaan pasukan dari kota Feilong dan kota Huanglong ditempatkan di luar kota naga bersayap. Formasi yang rapi dan teratur membentang beberapa mil, yang sangat spektakuler. Dan Long Ge mengumpulkan para ahli tingkat master di kamp utama. Kota Feilong dan kota Huanglong memiliki total 8 master tingkat komandan dewa tingkat menengah. Xiaolong dan Huanglong termasuk di antara mereka. Ada juga 20 penguasa kota dan wakil penguasa kota di kota-kota kecil. Totalnya ada 80. Oleh karena itu, ada total 88 ahli tingkat komandan dewa di tenda ini. Namanya, Long Ge, tidak masuk hitungan, karena jika dilihat sendiri, Long Ge adalah senjata dewa tingkat lanjut. Hanya setelah menggunakan berbagai peralatan, Long Ge mencapai level komandan dewa yang membuat Long Ge lebih unggul dari master tingkat master ini, dan perlengkapannya juga merupakan bagian dari kekuatannya. Di kamp, Long Ge duduk di kursi utama,
dan di sebelahnya ada 8 master tingkat menengah, dipimpin oleh Xiao Long dan Huang Long. Master tingkat rendah itu tidak memenuhi syarat untuk duduk, tetapi Long Ge ingin menjaga mereka. Untuk menyelamatkan muka, semua pengaturan dibuat untuk mereka di kamp. Sepertinya tebakanku benar. Long Tian, penguasa kota naga, tidak membiarkan para master dari kota lain berkumpul di kota naga bersayap. Kata Long Ge, saya sendiri pernah bertemu Long Ge, tapi dari Long Ge saya bisa mengontrol Xiao Long dan Huang Long dengan patuh sudah cukup untuk membuktikan kekuatan Long Ge, dan fakta bahwa Long Ge mengalahkan Xiao Long dengan satu gerakan dan Huang Long dengan satu gerakan juga menyebar di antara mereka, jadi mereka tahu betapa kuatnya Long Ge, dan karena itu jadilah bersedia menuruti perintah Dragon Song. Tuan Long, apakah itu berarti jumlah master setingkat dewa dan komandan di kota naga bersayap hanya setengah dari jumlah kita? Ya, Long Ge tersenyum dan mengangguk. Tuan Long, kalau begitu, mari kita serang secara langsung. Kata Huang Long, dengan darah suka berperang di dalam hatinya, karena dia ingin mendapatkan jurus ke-6 dari teknik pedang dewa perang. Long Ge baru saja melihat Xiao Long menggunakannya, kekuatannya sangat besar, jadi meskipun Anda tidak bisa mendapatkan teknik pedang dewa perang Long Ge bentuk ke-7, masih bagus untuk mendapatkan bentuk ke-6. Haha, meskipun jumlah master tingkat marsal mereka hanya setengah dari jumlah kita, saya yakin mereka akan memiliki satu lagi master tingkat marsal, dan master ini akan menjadi master tingkat marsal yang unggul. Long Ge berkata sambil tersenyum. Tuan Long, apakah maksudmu alasan mengapa kota naga tidak mengeluarkan perintah kepada para penguasa kota berukuran sedang untuk berkumpul adalah karena mereka mengirim wakil penguasa kota-kota naga? Tanya Xiao Long. Ya, dan saya juga tahu siapa wakil penguasa kota ini. Menurut informasi, yang paling bangga dan terkuat di antara 3 wakil penguasa kota adalah Mobu Bai. Jika tebakan saya benar, wakil penguasa kota yang datang kali ini adalah dia. Long Ge tertawa. Melihat analisis Long Ge, meskipun para ahli tingkat master berikut menganggapnya masuk akal, tidak ada yang akan percaya bahwa itu pasti wakil penguasa kota Mobu Bai, karena ada 3 wakil penguasa kota, dan itu belum tentu Mo yang terkuat. Bu Bai, tidak ada yang ingin Mobu Bai datang, karena Mobu Bai adalah master di tahap selanjutnya dari komandan superior, tapi Long Ge adalah masternya. Satu-satunya pengecualian adalah jika Mobu Bai datang, itu berarti rencananya berhasil. Selama dia mengalahkan Mobu Bai, dia akan memenuhi syarat untuk menantang penguasa kota naga, Long Tian kota naga, lalu dia bisa menjadi penguasa kota dari kota besar pertama akan menjadi langkah pertama dalam rencana menyatukan planet ilahi ini. Melihat mata yang agak mencurigakan di bawah, Long Ge tertawa keras dan berkata haha. Saya tahu beberapa dari Anda tidak mempercayainya, jadi mari kita pergi ke depan kota Pterodaktil sekarang. Saya yakin Mobu Bai akan segera muncul. Setelah mengatakan itu, Long Ge menjentikkan jubah merahnya dan keluar dari kamp. Dan master tingkat marsal juga mengikuti Long Ge keluar sesuai dengan status mereka. Di luar kamp, Taotis Xiaohai sedang mengobrol dengan monster lain. Ketika dia melihat Long Ge keluar, dia berubah menjadi wujud asli binatang suci itu dan membiarkan Long Ge menaikinya. Long Ge, mau kemana? Xiaohai, yang berubah menjadi tubuhnya sendiri, bertanya. Kota Pterodaktil, kata Long Ge. Oke, Taotis Xiaohai mengangguk, lalu terbang ke kota naga bersayap dengan Long Ge di punggungnya. Di belakang mereka, para master di tingkat dewa dan komandan juga mengikuti Long Ge dan terbang ke kota naga bersayap dengan tunggangan Warcraft mereka. Melihat para master di tingkat dewa dikirim satu demi satu, para prajurit yang siap berkumpul dan membentuk formasi persegi untuk berbaris menuju kota naga bersayap. Di tembok kota naga bersayap, para perwira dan tentara kota naga bersayap yang padat berkumpul di tembok kota naga bersayap, dan di atas tembok, penguasa kota naga bersayap, Teng Yi, dan 3 wakil penguasa digantung di udara. Apakah mereka akan menyerang? Pakar di puncak komandan dewa menengah memandang Long Ge dan yang lainnya dan berkata perlahan. Tuan Teng, apakah kota naga sudah menyerah pada kita? Bagaimana kita bisa membiarkan 2 kota berukuran sedang menyerang salah satu dari kita? Bukankah kita akan dikalahkan? Tidak, kota naga belum menyerah pada kita. Mereka telah mengirim wakil penguasa kota untuk mendukung kita. Wakil penguasa kota-kota naga, wakil penguasa kota setingkat komandan superior. Wakil penguasa kota di sebelahnya bertanya dengan gembira. Wakil penguasa kota lainnya juga memandang Teng Yi dengan gembira, berharap apa yang dikatakan Teng Yi adalah kebenaran. Ya, seorang wakil penguasa kota setingkat komandan superior. Kata Teng Yi. Wakil penguasa kota yang mana? Tanya seorang wakil penguasa kota. Mobu Bai, mendiang komandan atasan. Saat dia menyebut nama ini, wajah Teng Yi bergetar, yang menunjukkan bahwa dia juga sangat takut dengan nama ini. Wakil penguasa kota di sebelah mereka juga menarik napas, tetapi mata mereka bahagia, karena mereka percaya bahwa selama wakil penguasa kota Mobu Bai bisa datang, kota naga bersayap mereka bisa diselamatkan. Mobu Bai,
master tahap akhir dari Komandan Ilahi Unggul, pernah membasmi banyak orang di wilayah Kota Naga. Banyak master yang mati di bawahnya, ada banyak master tingkat Komandan Ilahi, dan beberapa dari mereka adalah tingkat Komandan Ilahi Unggul. Seorang master, Mo Bubai membangun reputasinya dalam pembasmian. Harap ingat ia Zail kami. Membasmi itu seperti Mo, dan darahnya tidak bisa dihilangkan. Ini adalah Mo Bubai, karena Mo Bubai membasmi di wilayah Kota Naga, dan kemudian menarik Long Tian. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Penguasa Kota Naga, untuk mengambil tindakan sepenuhnya, mengalahkan Mo Bubai, dan kemudian Mo Bubai rela dia menjadi wakil penguasa Kota Longcheng. Tetapi selama bertahun-tahun, Mo Bubai jarang setelah mengambil tindakan, tidak banyak orang yang mengenalnya. Namun, di hati para master setingkat dewa dan komandan, Mo Bubai selalu seperti mimpi buruk datang ke kota Yilong untuk membantu. Para master level tampan itu terkejut, tapi tentu saja mereka merasa bahagia di hati mereka. Tepat ketika mereka sedang bersuka cita, Long Ge memimpin master setingkat dewa untuk melayang di langit puluhan mil di luar kota Pterodaktil, dan mulai berbicara dengan mereka dengan semangat juang. Kota Pterodaktil Tengyi, kamu memimpin kota Pterodaktilmu untuk menyerah, atau kami menyerang dan membantai kota. Long Ge berkata dengan dingin, dan suara semangat juang menyebar ke seluruh kota Pterodaktil, menyebabkan seluruh kota Pterodaktil jatuh ke dalam kekacauan, dalam keadaan sangat panik. Melihat Long Ge yang memimpin, Teng Yi, penguasa kota Naga Sayap, juga berkata dengan keras di dinding kita bisa menyerah di kota Naga Sayap, tapi apakah kamu tidak takut pada penguasa kota Naga? Haha, jika kamu takut padaku, aku tidak akan datang. Jika penguasa Longcheng ada di sini, aku akan segera menantangnya untuk melihat siapa yang lebih kuat, dia atau aku. Long Ge tertawa keras, dan tawa itu adil melonjak ke langit, karena Long Ge telah menggunakan kekuatan mentalnya untuk menemukan bahwa wakil penguasa kota-kota naga telah bersembunyi di langit. Oleh karena itu, dia harus menggunakan kata-kata untuk memprovokasi Mo Bubai untuk mengeluarkan tantangan. Huff, apakah kamu memenuhi syarat untuk menantang tuan kota-kota naga kita? Jika kamu ingin menantang, tantang aku dulu, Mo Bubai. Aku melihat awan darah bergulung di cakrawala, memancarkan momentum yang kuat. Di antara awan darah, seorang master mengenakan baju besi emas muncul. Tuan ini memancarkan aura pembasmi yang menakjubkan, dan momentum kekerasannya menyebar ke segala arah. Para master dengan level pertarungan rendah tidak bisa menahan gemetar ketika mereka menghadapi niat membasmi seperti itu. Beberapa bahkan terpaksa memuntahkan seteguk darah untuk merasa lebih baik. Melihat penampilan yang begitu megah, Long Ge juga tersenyum. Armor emas ilahi bermutu tinggi muncul di tubuhnya, dan pedang Dewa Perang muncul di tangannya pedang Dewa Perang. Pada saat ini, level tempur Long Ge melonjak dengan cepat, dari prajurit dewa tingkat lanjut hingga komandan superior tingkat menengah. Apakah kamu Mo Bubai? Mo Bubai yang pembasmi. Long Ge memandang master yang muncul di langit dan bertanya sambil tersenyum. Di bawah momentum kuat yang dipancarkan Long Ge dapat dengan mudah menolak. Saya Mo Bubai. Apakah Anda Long Ge? Long Ge yang merebut dua kota berukuran sedang dalam 5 hari. Tanya tuannya dengan niat membasmi di langit, dan sebuah pistol berdarah muncul di tangannya pedang menemaninya membasmi tuan yang tak terhitung jumlahnya di kota naga, dan menulis reputasinya yang tak ada habisnya. Saya Long Ge, kata Long Ge sambil tersenyum, semangat juang putih keluar dari tubuhnya, dan momentum yang kuat juga mengalir ke arah Mo Bubai, dan bertabrakan dengan momentum Mo Bubai. Kekuatan Mo Bubai belum keluar. Kamu memiliki kendali yang baik atas momentummu. Meskipun kamu dapat bersaing denganku dalam hal momentum, dalam hal kekuatan absolut, kamu bukan tandinganku. Mo Bubai berkata dengan bangga, lalu mengarahkan pedang berdarah itu ke Long Ge dan berkata, aku tidak peduli. Metode rahasia apa yang kamu gunakan untuk meningkatkan level tempurmu ke tingkat tengah komandan ilahi unggul, tapi aku tidak akan menganggap enteng kekuatan semacam ini, dan kamu pasti akan mati hari ini. Haha, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan seperti itu. Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu memisahkan diri dari tim Panglima dan terbang langsung ke langit. Oke, aku akan memberitahumu cara menulis kata kematian. Mo Bubai mengangguk, lalu dia terbang tinggi ke langit untuk menghadapi Long Ge. Di bawah mereka, lebih dari 100 master level komandan dewa sedang menonton. Dalam pandangan mereka, pertarungan antara dua master superior berada di luar kendali mereka. Satu-satunya hal yang harus mereka lakukan adalah menonton dan melihat siapa yang menang hasil dari seluruh medan perang. Tidak ada yang ingin kehilangan nyawanya. Long Ge dan Mo Bubai memilih untuk bertarung sendirian. Ini adalah cara terbaik. Jutaan pasukan di bawah dan ratusan juta penduduk kota Pterodaktil menyaksikan dengan cermat pertempuran di langit. Nama pedangnya adalah peminum darah. Beratnya 10.000 kg dan telah membasmi banyak orang. Mo Bubai berkata perlahan sambil memegang pedang berwarna darah di tangannya. Aura pembasmi yang menakjubkan terpancar dari pedang peminum darah. Selama ini pedang mungkin awalnya levelnya tidak terlalu tinggi,
tetapi di bawah pemeliharaan Mo Bubai selama bertahun-tahun, pedang peminum darah ini telah mencapai level emas ilahi tingkat rendah. Pedang yang bagus. Tapi kamu tidak pantas mengetahui nama pedangku. Kakak Long berkata sambil tersenyum, lalu dia mengepalkan pedang dewa perang di tangannya. Tidak mungkin bagi Long Ge untuk memberitahu pihak lain bahwa pedang ini adalah dewa perang yang memegang pedang, dan Long Ge tidak memiliki kebiasaan berbohong, jadi dia tidak mengatakan apapun tidak puas dan membuat pihak lain marah. Mo Bubai marah setelah mendengar kata-kata Long Ge, tapi dia menjadi tenang. Sebagai master pembasmi, ketenangan adalah elemen pertama. Oke, coba aku lihat betapa kuatnya pisau dapurmu. Mo Bubai memusatkan pandangannya pada pedang dewa perang Long Ge. Dia telah menemukan bahwa kekuatan tempur utama Long Ge terkonsentrasi pada pedang dewa perang ini. Dengan itu, pedang ini dapat dengan jelas memahami situasi Long Ge. Ayo, Long Ge membuat gerakan provokatif dan mengayunkan tangan kirinya ke bawah, seolah dia mengira Mo Bubai di seberangnya adalah seekor guk-guk. Oke, biarkan aku menunjukkan kepadamu gerakan membasmiku. Mata Mo Bubai berkilat dingin, dan dia langsung mengayunkan pedang peminum darah, menggunakan gerakan pertama dari teknik pedang peminum darahnya langit peminum darah. Aku melihat niat membasmi di langit langsung berubah menjadi ribuan pedang berdarah, dan setiap pedang melesat menuju Long Ge dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Bagus sekali, Long Ge berkata sambil tersenyum, dan kemudian pedang manusia bergabung menjadi satu dengan langit dan bumi, berubah menjadi 10.000 pedang dewa perang, dan kemudian 10.000 pedang dewa perang berubah menjadi satu dewa raksasa. Pedang perang lagi, yang secara langsung membawa kehancuran ke langit dan bumi. Kekuatan pedang meledak ke arah pedang berwarna merah darah di langit. Dia pasti tidak sebaik pihak lain, jadi dia harus menggunakan titik untuk memecahkan permukaan. Long Ge tidak menggunakan 10.000 pedang dewa perang dan 10.000 pedang berwarna darah untuk bertabrakan satu sama lain seperti ini. Long Ge pasti akan kalah. Sekarang Long Ge gunakan satu untuk mengalahkan 10.000, dan Anda unggul secara strategis. Boom! Ribuan pedang panjang berdarah membombardir pedang dewa perang raksasa yang diubah dari longsong, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Dalam ledakan dahsyat itu, pedang dewa perang melesat ke depan, dan pedang panjang berdarah itu juga hanya ratusan pemboman menduduki pedang dewa perang. Oleh karena itu, pedang dewa perang tidak runtuh, tetapi sedikit meredup, dan kemudian meledak ke depan dengan kecepatan yang lebih cepat. Hah! Kamu benar-benar menerobos garis pertahananku. Mo Bubai sedikit terkejut, dan kemudian dia hendak meluncurkan jurus kedua. Namun, saat dia hendak melancarkan jurus kedua, pedang raksasa dewa perang berubah oleh Long Ge menghilang, dan Long Ge tetap sama. Terbang kembali ke tempat semula. Hah, kenapa kamu tidak terus menyerang? Mo Bubai bertanya dengan ragu. Aku menunggu langkah keduamu, kata Long Ge sambil tersenyum. Faktanya, terobosan Long Ge terhadap ratusan pedang berwarna darah tadi sudah sangat bagus, dia mungkin terluka langsung. Oleh karena itu, Long Ge memilih mundur dan bersiap menyerang lagi. Huff, jurus yang kulakukan barusan adalah jurusku yang paling sederhana, dan itu bahkan tidak mencerminkan 1/10 dari kekuatanku. Sekarang aku akan menggunakan jurus kedua, yang memiliki 30% kekuatanku. Dia berkata dengan suara dingin, lalu mengarahkan pedang panjang berdarah itu ke langit, dan tiba-tiba pedang panjang berdarah raksasa muncul, lalu dia berteriak dengan keras, darah membelah langit dan bumi. Saat dia berteriak, pedang besar berdarah itu menyerap kekuatan langit dan bumi di sekitarnya, lalu berubah dari ilusi menjadi padat, dan kemudian menebas langsung ke Long Ge dengan kekuatan langit dan bumi di sekitarnya yang tidak bisa dihancurkan. Melihat pedang panjang berdarah yang kuat ini, Long Ge tidak ragu-ragu dan langsung menggunakan teknik pedang dewa perang bentuk ketujuh, kemarahan guntur surgawi. Kemudian, Long Ge berubah menjadi naga putih raksasa, dan kemudian raksasa putih naga itu meraung langsung menuju pedang berdarah di langit dengan guntur dan kilat di sekitarnya. Para master tingkat marsal di sekitarnya sangat bersemangat ketika mereka melihat tabrakan seperti itu. Mereka juga ingin menjadi marsal yang unggul, tetapi kekuatan mental mereka tidak mampu menembusnya. Sekarang melihat tabrakan yang begitu dahsyat, jika mereka memiliki pencerahan, kekuatan mentalnya juga perlahan membaik. Xiaolong dan Huanglong, yang telah dikalahkan oleh jurus ketujuh teknik pedang dewa perang Long Ge, juga menyaksikan pertempuran di langit dengan serius untuk melihat apakah jurus Long Ge tidak terkalahkan. Boom! Aku melihatnya dalam sekejap. Naga putih yang diubah oleh Long Ge langsung membombardir pedang panjang berdarah itu, dan pedang panjang berdarah itu mengenai kepala naga putih itu. Di dalam kepala naga, Long Ge memegang pedang dewa perang untuk melawan pedang berdarah yang ganas itu, kemudian membuat benturan keras. Setelah benturan hebat itu, pedang panjang berdarah itu roboh, dan naga putih yang diubah oleh Long Song hanya meredup sedikit, tubuh dipukul langsung ke Mo Bubai yang ada di sisi berlawanan. Huff, itu hanya sepotong guntur langit. Apa yang dapat kamu lakukan padaku? Aku adalah master tingkat dewa yang telah selamat dari bencana kekecewaan. Aku tidak peduli dengan sedikit guntur langit ini.
Kata Mobubai, sebenarnya membiarkan guntur langit menyambarnya. Kemudian kilat menyambar, dan Mobubai benar-benar menyelesaikan guntur hari itu. Melihat situasi ini, naga putih yang diubah oleh Long Ge segera menghilang, dan Long Ge juga mundur dengan pedang Dewa Perang. Guntur langit ini saya peroleh ketika saya sedang melalui kesengsaraan api besar. Saya mendapatkan api cian dan kemudian mengubahnya sendiri. Kesengsaraan ilahi harus tahan terhadap guntur langit ini. Sepertinya jurus murka guntur surgawi milikku tidak ada gunanya. Jurus ini hanya dapat menangani tuan yang belum selamat dari kesengsaraan ilahi, tetapi tidak ada gunanya melawan tuan yang selamat dari kesengsaraan ilahi. Long Ge bergumam sambil memegang pedang Dewa Perang, matanya masih tertuju pada Mobubai di depan. Karena kamu bisa menembus jurus pemotongan darah tingkat 3 kekuatanku, sepertinya aku tidak akan berbelas kasihan lagi. Selanjutnya, bersiaplah untuk mengambil jurus 8 tingkat kekuatanku. Tubuh tiba-tiba melonjak. Berdiri, momentum dahsyat melonjak ke langit, membuat semua orang yang menonton mengubah ekspresi mereka. Jurus ketujuh teknik pedang Dewa Perang Long Ge dapat mengalahkan 3 jurus kuat Mobubai. Bagaimana Long Ge bisa mengatasi 8 jurus kuat itu? Melihat Mobubai bersiap melancarkan jurus yang lebih kuat, Long Ge pun mulai serius. Sepertinya Mobubai serius. Sepertinya aku telah menyembunyikan langkah terakhirku. Long Ge berpikir dalam hatinya, dan kemudian Long Ge tiba-tiba melihat ke tembok kota. Di dinding, Teng Yi, penguasa naga bersayap Siti, sepertinya memegang sesuatu untuk direkam. Dia bertanya, apa itu tadi? Apakah itu kristal yang mencatat situasi pertempuran kita? Memang benar, itulah kristal yang merekam pertarungan antara Long Ge dan Mobubai, dan pemandangan kristal ini akan ditransmisikan ke Long Tian yang berada jauh di Long City. Melihat situasi ini, Long Ge tidak lagi berencana menggunakan jurus terakhir. Dia ingin menyimpan jurus terakhir hingga akhir. Karena dia tidak menggunakan jurus terakhir, Long Ge harus meminum ramuannya, jika tidak, Long Ge tidak akan bisa mengalahkan lawan hanya dengan peralatan. Oleh karena itu, Long Ge mengambil Xiao Kong dan tingkat rendah tingkat 9. Setelah mengambilnya, Long Ge merasa bahwa kendalinya atas kekuatan langit dan bumi di sekitarnya telah meningkat pesat 30% dari kekuatan ruang dalam radius 10 mil dikendalikan oleh Long Ge. Sekarang, Long Ge baru saja menggunakan Heavenly Thunder Fury dan percaya diri untuk menghadapi gerakan Mobubai. Saat ini, Mobubai mengambil tindakan. Lautan darah tidak ada batasnya. Teriak Mobubai, lalu pedang berwarna darah itu terlempar ke udara dan segera menghilang. Di saat yang sama, Mobubai menggunakan 80% semangat juang dan mentalnya kekuatan untuk membentuk lautan darah di langit. Di lautan berdarah ini, pedang berdarah raksasa tiba-tiba muncul dan menyerang Long Ge lagi. Meski jurus ini sepertinya mirip dengan dunia pemotongan darah barusan, karena berkah lautan darah, kekuatannya tiba-tiba menjadi lebih besar. Long Ge masih tidak takut. Setelah mengambil Xiao Kong dan tingkat rendah tingkat 9, tingkat tempur Long Ge mendekati tahap lanjutan dari komandan ilahi tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Long Ge menggunakan Heavenly Thunder Fury lagi dan berubah menjadi naga putih raksasa. Namun, naga putih raksasa ini tidak lagi dikelilingi oleh guntur, karena Long Ge tahu bahwa guntur tidak berguna bagi Mobubai hari itu, jadi dia tidak menggunakannya kekuatan ruang sekitarnya, kekuatan naga putih raksasa ini tidak lagi menjadi jauh lebih besar. Para master di sekitar tingkat dewa ketakutan ketika mereka melihat gerakan yang begitu kuat. Mereka segera mengangkat perisai semangat juang mereka untuk melindungi lingkungan sekitar, jika gelombang kejut menyebar, segala sesuatu dalam jarak 100 mil akan rata dengan tanah. Boom pedang panjang berdarah itu menghantam kepala naga putih itu lagi. Long Ge menggunakan pedang Dewa Perang untuk melawan pedang berdarah di dalam kepala naga itu, kekuatan pedang Dewa Perang terungkap, begitu pula kekuatan Dewa Manik Roh teleportasi tingkat. Ketika dia keluar, kekuatan Xiao Kong dan tingkat rendah tingkat 9 terungkap, dan kekuatan baju besi emas ilahi tingkat tinggi yang dikenakan oleh Long Ge terungkap menahan serangan pedang berdarah itu. Gelombang kejut yang dahsyat menyerbu ke segala arah, menyebabkan riak muncul di perisai semangat juang yang dipegang oleh para master di sekitarnya. Tanpa perisai semangat juang ini, bangunan dalam jarak 100 mil tidak akan ada lagi. Setelah mengimbangi pedang berdarah itu, Long Ge tidak mengejar kemenangan, tetapi membuat naga putih itu menghilang. Long Ge memegang pedang Dewa Perang di tangannya dan menggantungkannya di udara air kolam malaikat untuk terus memulihkan semangat dan kekuatan juangnya. Long Ge yang hebat, kamu benar-benar memblokir serangan 8 kekuatanku. Tampaknya kamu layak menjadi lawanku dan layak menerima pukulan penuhku. Mobubai berkata sambil mencibir, tapi pil juga merupakan bagian dari kekuatan. Dalam pertarungan sesungguhnya, tidak ada aturan. Selama kamu mengalahkan orang lain, apapun metode yang kamu gunakan, selama kamu bisa mengalahkannya, itu berarti kamu memiliki kekuatan yang nyata. Ayo, aku akan menerima pukulan penuhmu. Kata Long Ge sambil tersenyum, lalu meminum ramuan lainnya.
Kali ini ramuan yang diambil Long Ge adalah ramuan berongga tingkat menengah tingkat 9. Long Ge tiba-tiba menyadari bahwa tubuhnya dan ruang di sekitarnya terasa semakin baik, maka Long Ge dapat merasakan lebih banyak kekuatan luar angkasa dalam radius 10 mil. Sekarang Long Ge dapat mengontrol 60% kekuatan luar angkasa dalam radius 10 mil. Setelah menguasai begitu banyak kekuatan luar angkasa, level tempur Long Ge telah tercapai tahap lanjutan dari komandan superior. Melihat momentum Long Ge yang tiba-tiba melonjak, Mo Bubai dipenuhi dengan keterkejutan. Peralatan Long Ge lebih baik darinya, keterampilannya lebih baik daripada miliknya, dan ramuannya juga lebih canggih daripada miliknya bahkan bisa mengalahkannya. Long Tiandu mungkin bisa mengalahkannya, tapi dia tidak melakukannya. Dia sedikit cemburu di dalam hatinya, dan kemudian dia mengubah kecemburuan ini menjadi kemarahan dan memusatkan semuanya pada langkah selanjutnya. Bergerak, aku akan menggunakan kekuatan penuhku untuk menyerang dunia dengan darah. Mo Bubai meraung dengan marah, dan kemudian untuk pertama kalinya, pedang manusia bergabung menjadi satu, dan bergabung dengan langit dan bumi, langsung berubah menjadi satu. Pedang panjang berdarah raksasa, dan kemudian pedang panjang ini menyerap kekuatan dunia sekitarnya dan memiliki kecenderungan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Namun, ketika energi terakumulasi hingga puncaknya, ujung pedang panjang berdarah itu meledak seolah-olah kekuatan penghancuran diri master tingkat dewa mengalir langsung menuju nyanyian naga. Long Ge masih tidak takut, dan masih menggunakan bentuk ketujuh dari teknik pedang dewa perang, kemarahan guntur surgawi. Aku melihat naga putih raksasa naik ke langit dan menyerang pedang berdarah raksasa di sisi berlawanan. Boom ledakan yang menghancurkan bumi terdengar lagi, dan kekuatan ledakan menghantam naga putih, menyebabkan naga putih meredup dengan cepat. Namun, setelah meredup, naga putih mengatasi kekuatan penghancuran diri dan langsung menuju ke arah dia memukul pedang berdarah di sisi berlawanan. Gelombang kejut yang besar menyerbu ke segala arah, menyebabkan riak muncul di perisai semangat juang yang dipegang oleh Tuan Tampan itu. Boom naga putih itu bertabrakan dengan pedang berdarah itu lagi, menyebabkan ledakan lain yang menghancurkan bumi. Pada saat ledakan, Long Ge memegang pedang dewa perang di kepala naga putih dan menyerang pedang berdarah itu pedang raksasa. Mo Bubai juga memegang pedang berdarah asli dan menyerang kepala naga. Gelombang kejut kuat lainnya menyerbu ke segala arah, menyebabkan para master level tampan itu menuangkan energi bertarung mereka ke dalam penutup semangat juang, sehingga penutup semangat juang dapat menahan gelombang kejut yang dahsyat ini. Tabrakan ledakan meletus, dan pedang panjang berdarah raksasa itu menghilang. Mo Bubai memegang pedang panjang berdarah itu dan menyerang Long Ge. Naga putih itu menghilang senjata dua orang bertabrakan. Bersama-sama, terjadi tabrakan sengit ketiga, dan kemudian gelombang kejut yang dahsyat kembali menyerbu ke segala arah. Para master tingkat master itu mengertakkan gigi dan menuangkan semangat juang mereka ke dalam tudung semangat juang untuk menahan gelombang kejut yang kuat ini. Sekarang ada lebih dari 40 master tingkat master di kota naga bersayap dan 8 komandan dewa di luar kota naga bersayap. Level master, mereka tidak lagi mereka adalah musuh, tetapi sekutu, bersama-sama melawan gelombang kejut yang dahsyat. Jika mereka tidak dapat menahannya, sebagian besar dari jutaan pasukan di bawah mereka pasti akan kalah. Jenderal bisa bertahan. Di langit, Long Ge memegang pedang dewa perang dan Mo Bubai memegang pedang panjang berdarah. Mereka bertarung satu sama lain. Kedua belah pihak menuangkan semangat juang ke dalam senjata mereka, menahan serangan semangat juang lawan yang luar biasa. Semburan petir cici yang bertabrakan dengan semangat juang dihasilkan dalam pedang dewa perang dan pedang berdarah. Kedua belah pihak bertarung keras. Jika salah satu pihak tidak cukup kuat, pasti akan terluka parah dan terlempar terbalik. Mo Bubai, kamu sangat kuat. Selama pertarungan senjata, Long Ge masih memiliki energi untuk mengatakannya. Meskipun dia berbicara, semangat juang Long Ge banyak dicurahkan ke dalam pedang dewa perang, dan pada saat yang sama, pedang dewa perang, kekuatan pil berongga kelas menengah tingkat 9 itu muncul, terus-menerus mengendalikan kekuatan ruang di sekitarnya untuk menekan Mo Bubai. Long Ge, kamu juga sangat kuat. Mo Bubai juga berkata, dan di saat yang sama dia terus menuangkan energi bertarung ke dalam pedang panjang berdarah itu, dan di saat yang sama melawan kekuatan ruang yang menekan di sekelilingnya dia tidak menjawab kata-kata Long Ge, itu berarti dia sudah kehilangan momentum. Begitu momentumnya lemah, dia akan mengalami kelemahan psikologis dan seluruh orang akan dikalahkan pada saat yang sama. Dia juga kagum dengan ramuan Long Song tingkat lanjut, yang sebenarnya bisa membuat orang-orang di sekitarnya kalah. Kekuatan ruang datang untuk menindasnya. Mo Bubai, jika ini adalah kekuatanmu yang sebenarnya, kamu pasti akan kalah hari ini. Long Ge berkata sambil tersenyum, dan kemudian kekuatan mentalnya memisahkan cincin ruang kendali. Sejumlah besar air kolam malaikat muncul dari cincin itu, dan Long Ge dengan cepat menyerapnya. Air kolam malaikat ini mengembalikan semangat juang yang hilang di tubuh. Melihat situasi ini, Mo Bubai hanya bisa meratapi hatinya.
Long Ge bisa terus-menerus menyerap air dari kolam malaikat untuk memulihkan semangat juangnya, tapi dia tidak bisa. Pil-pil itu relatif berharga. Dia belum ingin menyia-nyiakannya, tapi... Setelah ragu-ragu sejenak, dia memutuskan untuk meminum pil itu. Seiring berjalannya waktu, dia pasti akan dikalahkan karena kurangnya semangat juang, dan gambaran kekalahannya akan dikirimkan ke penguasa kota naga, Long Tian. Melalui kristal komunikasi oleh Long Tian tanpa menggunakan seluruh kekuatannya. Ketika saatnya tiba, dia tidak hanya gagal, tetapi dia juga mendapat reputasi tidak bertarung dengan kemampuan terbaiknya, jadi dia memutuskan untuk mengambilnya. Dia melepaskan sinar kekuatan mental, dan kemudian mengeluarkan beberapa pil untuk memulihkan semangat juang dari cincin luar angkasa dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tiba-tiba, semangat juangnya sangat menekan Long Ge. Huff, Long Ge, bukankah kamu melawanku dengan setara? Berapa semangat juangku yang lebih besar darimu? Semangat juangku lebih kuat darimu, dan aku punya pil, jadi aku akan takut padamu. Berkata sambil tertawa dingin. Benarkah? Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu menawarkan lebih banyak air kolam bidadari. Saya jamin saya memiliki lebih banyak air kolam bidadari daripada Anda, karena saya mengumpulkan air kolam bidadari dari kota. Air kolam malaikat. Bisakah kamu menyerap air kolam malaikat untuk memulihkan energi pertarungan? Apakah kamu belum melewati kesengsaraan ilahi? Mo Bubai berkata dengan kaget, karena setelah melewati kesengsaraan ilahi, tubuh mulai berubah dan bisa menyerap ki ilahi, dan mereka yang belum selamat dari kesengsaraan ilahi tidak dapat menyerap energi dewa. Haha, aku tidak perlu memberitahumu apakah aku selamat dari malapetaka ilahi, tapi yang ingin kuberitahukan padamu adalah kamu pasti akan kalah hari ini. Aku tidak akan membasmimu, aku hanya akan membiarkanmu gagal total. Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu dia melepaskan jejak kekuatan mental, dan mengeluarkan Great Sky Pill tingkat tinggi tingkat 9 dari cincin luar angkasa. Segera setelah dakong dan tingkat tinggi tingkat 9 dikeluarkan, fluktuasi energi yang hebat menyebar ke segala arah, dan kemudian aroma pil yang kaya mengalir langsung ke segala arah. Apakah ini Great Sky Pill tingkat tinggi yang legendaris? Mo Bubai tiba-tiba mengubah ekspresinya. Kamu harus tahu bahwa pil ini hanya ada dalam legenda. Dia belum pernah melihat pil seperti itu sebelumnya. Raja Dewa pada dasarnya adalah makhluk yang menentang surga. Dengan Long Ge meminum pil seperti itu, Mo Bubai tahu bahwa dia pasti akan kalah. Demikian pula, di Istana Utama Kota Naga, Long Tian melihat pil langit tingkat tinggi tingkat 9 melalui layar kristal besar, dan terkejut di dalam hatinya. Di aula rumah Tuan Kota Naga, Long Tian melihat ke layar kristal besar dan bergumam pil langit besar tingkat tinggi tingkat 9. Obat mujarab yang menantang surga, mungkin seseorang dapat dengan mudah menyempurnakan pil langit kecil tingkat rendah tingkat 9 dan tingkat menengah tingkat 9. Pil hollow tingkat tinggi, tetapi pil langit besar tingkat tinggi tingkat 9, pasti sulit untuk disempurnakan, karena langit tingkat tinggi tingkat 9 ini dan cukup untuk mengendalikan 90% kekuatan luar angkasa dalam jangkauan kekuatan mentalnya. Setelah mengendalikan begitu banyak kekuatan luar angkasa, lawan yang dia lawan tidak dapat menggunakan lebih dari 10% kekuatan luar angkasa ruang sudah cukup untuk menentukan kemenangan atau kekalahan. Sekarang Mo Bubai dan Long Ge seri. Jika Long Ge mengambil dakong dan tingkat tinggi tingkat 9, maka Mo Bubai pasti akan kalah. Sepertinya hanya aku yang bisa mengalahkan Long Ge. Bahkan jika Long Ge mengambil yang ke-9 kelas tinggi dakong pil dan, aku bisa mengalahkannya juga, karena aku yang terbaik dalam komando. Long Tian berkata dengan percaya diri. Di langit di luar kota Pterodaktil, Long Ge dan Mo Bubai, yang sempat menemui jalan buntu, akhirnya bergerak. Long Ge tersenyum, dan kemudian menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengendalikan dakong dan tingkat tinggi ke dalam mulutnya. Tiba-tiba, nafas dingin menyebar ke Long Ge. Kekuatan mental Long Ge melonjak seketika, dan kemudian dari setiap bagian tubuhnya pori-pori tubuh meluap dan meluas ke langit dan bumi di sekitarnya. Pada saat ini, pemahaman Long Ge tentang langit dan bumi mencapai puncaknya. Dalam jangkauan kekuatan mentalnya, 90% kekuatan ruang digunakan oleh Long Ge. Long Ge tersenyum, lalu dengan lembut mengucapkan satu kata tekan. Tiba-tiba, kekuatan luar angkasa dalam radius 10 mil menekan Mo Bubai. Di satu sisi, Mo Bubai harus melawan semangat juang Long Ge yang luar biasa yang ditransmisikan dari pedang Dewa Perang, dan di sisi lain, dia harus menahannya, tekanan ruang yang sangat besar. Tiba-tiba dia tidak bisa lagi bertahan, memuntahkan darah dan membuangnya. Mo Bubai dikalahkan. Para master tingkat master di kota Yilong berkata dengan terkejut, dan kemudian langsung melepas topeng semangat juang dan menatap ke langit dengan tatapan kosong oleh Long Ge. Di tangan Mo Bubai, betapapun sombongnya upacara kemunculan Mo Bubai, tidak peduli dia selalu mendapat keuntungan dalam pertempuran, dia tetap dikalahkan. Wah, kalah total. Long Ge menang. Xiaolong dan ahli pertempuran lainnya saling memandang dengan gembira. Dalam pikiran mereka,
gambaran Longge yang sudah tinggi menjadi lebih megah. Mereka sudah membayangkan bahwa Longge sangat kuat, tidak menyangka Longge bisa mengalahkan Mobubai, yang berada di tahap selanjutnya dari komandan superior. Pada saat ini, mereka melepas topeng semangat juang, dan kemudian bersorak dengan keras. Longge menang. Longge akan menang. Xiaolong memimpin para master di tingkat dewa untuk berteriak, Longge perkasa, Longge tidak terkalahkan. Lebih dari 800.000 tentara di kota Feilong dan kota Huanglong juga berteriak keras di saat yang bersamaan. Tiba-tiba, suara itu mengguncang langit. Di tengah teriakan yang menggemparkan ini, Mobubai juga jatuh ke tembok kota naga bersayap, dan kemudian menyemburkan seteguk besar darah. Longge muncul di hadapannya dalam sekejap, memegang pedang dewa perang di tenggorokannya. Selama Longge memuntahkan semangat juangnya, Mobubai, yang pernah menjadi orang yang sangat berkuasa di Long City, bisa jatuh. Jangan, basmi aku di sini untuk menyatakan tantangan, kata Mobubai dengan susah payah saat seteguk besar darah tumpah dari sudut mulutnya. Surat perang Tuan Kota Naga Long Tian. Longge bertanya sambil tersenyum. Ya, Mobubai mengangguk, lalu berbaring di tanah seperti guk-guk mati. Sekarang seluruh tubuhnya terluka parah, satu tarikan napas dari Longge saja sudah cukup untuk membasminya. Oke, terima surat tantangan ini. Dalam 3 hari, saya akan pergi ke Kota Naga untuk memberitahu orang-orang di Kota Naga siapa yang ada di Kota Naga dan siapa yang paling memenuhi syarat untuk menjadi penguasa kota-kota naga, dan kemudian memasukkan pedang dewa perang ke dalam ring luar angkasa. Dia berbalik untuk menemui pasukan besar yang bersorak untuknya. Longge tidak terkalahkan. Longge perkasa. Gelombang teriakan datang ke Longge, yang membuat wajah Longge tersenyum bahagia. Kemudian, Longge terbang ke langit dan menekan tangannya untuk menjaga pasukan yang bersorak di bawah tetap tenang. Melihat gerakan nyanyian naga, meski tidak ada semangat juang dalam gerakan tersebut, jutaan pasukan di bawah tetap diam. Setelah melihat semua orang diam, Longge berkata dengan keras, kemenangan atas Mobubai tidak layak untuk kita bersorak atau banggakan. 3 hari kemudian, saya akan menantang Long Tian, pemimpin Kota Naga, di Kota Naga. Hanya maka inilah saatnya bagimu untuk bersukacita. Melihat apa yang dikatakan Longge, pasukan di bawah kembali bersorak hangat. Kali ini sorakan itu untuk keberanian Longge, karena sejak Mobubai gagal menantang Long Tian ratusan ribu tahun yang lalu, dia tidak pernah ada yang berani menantang Long Tian. Sebagai penguasa Kota Naga dan salah satu dari 10 penguasa planet ilahi ini, Long Tian sudah lama tidak ditantang. Sekarang Longge ingin menantang penguasa Kota Naga, pasukannya secara alami bersemangat. Namun, pasukan tersebut juga mengetahui bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk menonton secara langsung. Satu-satunya yang dapat menonton secara langsung adalah para master di level panglima tertinggi kota masing-masing dan menonton melalui layar kristal, tapi ini sudah sangat sulit. Lumayan, lagi pula, sangat beruntung melihat seseorang menantang salah satu dari 10 master teratas di planet ilahi ini, jadi keadaan mereka saat ini mungkin tidak pasti. Melihat pasukan bersorak, Longge berkata sambil tersenyum, sekarang pasukan dari kota Feilong dan kota Huanglong harus kembali secara terpisah. Dalam 3 hari, saya akan menyatukan Kota Naga dengan kekuatan saya sendiri. Oh, tim di bawah kembali bersorak hangat. Tentu saja mereka senang dengan pertarungan tersebut, karena mereka sudah senang melihat pertarungan sengit antara Longge dan Mobubai level G tidak ada gunanya bagi para master. Sekalipun mereka hanya bidak catur di tangan mereka, tentu saja mereka senang karena mereka tidak harus bertarung sekarang, dan mereka juga harus menyaksikan pertarungan antara Longge dan mereka. Panjang Tian. Di tengah sorak-sorai, Longge terbang tinggi ke langit dan menghilang langsung ke langit. Pasukan dari kota Feilong dan kota Huanglong juga mematuhi instruksi Longge dan masing-masing kembali ke kotanya masing-masing. Ketika Teng Yi, penguasa kota naga sayap, melihat pasukan mundur dari kota Feilong dan kota Huanglong, dia menghela nafas dalam hatinya, lalu melihat ke arah Longge yang menghilang di langit, dan bergumam, aku tidak tahu apa yang Longge dan Longge akan berada dalam 3 hari. Siapa yang akan memenangkan pertempuran di langit, tapi tidak peduli siapa yang menang, aku akan mengirim wakil tuan kota Mobubai kembali ke kota naga dulu. Setelah mengatakan itu, Teng Yi terbang turun dari menara, langsung mengambil tubuh Mobubai yang terluka parah, dan terbang menuju kota naga. Kemudian dia berkata kepada beberapa wakil penguasa kota-kota naga sayap, saya akan pergi ke kota naga dulu. Setelah itu 3 hari, semua dewa akan semua ahli tingkat tampan bisa datang ke kota naga untuk menyaksikan pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, wakil penguasa kota di bawah menjawab. Ketika para prajurit kota naga bersayap melihat bahwa tidak perlu bertempur, mereka juga menunjukkan ekspresi bahagia di wajah mereka. Jika mereka harus bertarung, saya tidak tahu berapa banyak tuan yang akan mati. Sekarang, semua orang menunggu pertempuran besar dalam 3 hari. 1008 bab pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Setelah Long Ge terbang tinggi ke langit dengan Taoti Xiaohai, dia terbang langsung ke Long City. Long Ge harus mencari tempat untuk mengisi ulang energinya di sekitar Long City agar dia tidak membuang energi saat terburu-buru. Long Ge tahu betapa kuatnya Long Tian. Untuk mengalahkan seorang master yang berada di puncak atasannya, Long Ge harus menyelamatkan seluruh semangat juang dan kekuatan mentalnya, meski sedikit. 2000 mil jauhnya dari Long Cheng, Long Ge menemukan pegunungan yang sangat luas, dan kemudian menggali sebuah gua di tengah salah satu gunung tersebut. Kemudian dia dan Taoti Xiaohai langsung memasuki gua tersebut untuk berlatih. Dalam 3 hari, aku akan bertarung melawan Long Tian. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Penguasa kota naga, kali ini aku akan bertarung melawan seorang master yang berada di puncak komandan atasanku. Dia sudah bersiap untuk mendekati level Raja Dewa. Saya harus berusaha sekuat tenaga. Jika saya menang, saya akan menaklukkan planet ini untuk saya. Jika saya mengambil langkah maju yang tegas, jalan saya untuk menaklukkan planet ini akan jauh lebih berliku. Long Ge berpikir dalam benaknya, lalu menutup matanya, dan mulai berlatih dengan tenang. Di sebelahnya, Taoti Xiaohai juga mulai berlatih dengan serius. Dalam pertarungan antara Long Ge dan Mo Bubai, Taoti Xiaohai tidak mengerahkan banyak kekuatan tempur. Pinjamkan ke Long Ge agar Long Ge yakin akan menang. Oleh karena itu, Taoti Xiaohai juga berlatih dengan serius dan berusaha untuk menyesuaikan kondisinya ke puncak. Pada saat yang sama, berita bahwa Long Ge menantang Long Tian. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Salah satu dari 10 master teratas di planet ini, menyebar seperti gelombang pasang ke seluruh planet alam dewa. Semua orang menyatakan minat mereka pada Long Ge, orang luar, dan ingin untuk melihat Long Ge. Seberapa kuatkah itu? Di antara mereka yang tertarik, tidak hanya mereka yang siap menyaksikan keseruannya master di bawah level marsal menengah juga termasuk penguasa kota dari 9 kota besar lainnya. 99 penguasa kota besar ini semuanya adalah master di puncak marsal superior G juga bisa mengalahkan mereka dengan kekuatan, karena Long Tian adalah salah satu dari 10 master terbaik di planet ini. Oleh karena itu, 99 kota besar mengirimkan wakil penguasa kota setingkat komandan superior untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Dia juga mengeluarkan kristal komunikasi, berharap untuk melihat pertempuran antara Long Ge dan Long Tian melalui kristal komunikasi, sehingga untuk melihat apa yang dimiliki Long Ge. Sungguh tipuan. Masing-masing dari 99 kota lainnya mengirim wakil penguasa kota setingkat komandan superior ke Long City, tetapi Long Tian menghindari bertemu dengannya. Dia ingin mengisi ulang baterainya dan bersiap untuk pertempuran dengan Long Ge. Long Tian, para ahli tingkat komandan superior yang menyaksikan pertempuran di kota diterima oleh 2 wakil penguasa kota Long Cheng, yang bertarung dengan Long Ge, terluka parah dan hanya bisa menyembuhkan lukanya. Selain 99 master tingkat komandan superior ini, ada juga beberapa master tingkat komandan superior yang datang ke sini untuk menyaksikan pertempuran. Jumlah master tingkat komandan superior sebenarnya mencapai ribuan ini. 2 wakil penguasa kota-kota naga biarkan mereka datang ke kota untuk menyaksikan pertempuran, selama mereka tidak mengganggu kehidupan normal penduduk di kota naga. Akibatnya, beberapa hotel di sekitar tempat latihan seni bela diri semuanya penuh dengan master yang siap menyaksikan pertempuran tersebut. Begitu banyak master level master yang paling banyak dalam sejarah kota naga, dalam ulang tahun 10.000 tahun, tidak akan ada siapapun. Akan ada begitu banyak master hebat dan tampan. Sekarang, semua orang menunggu pertarungan tak tertandingi antara Long Tian dan Long Ge dalam 1 hari. Long Ge telah menghitung hal-hal ini. Long Ge memberi waktu 3 hari untuk membuat semua orang di planet ini memusatkan perhatian mereka pada pertempuran untuk mencapai kota naga. Dengan cara ini, kemajuan penyatuan akan lebih cepat. Ge hanya perlu 1 hari untuk memutuskan kepemilikan Long Ge dengan berduel dengan Long Tian. Long Ge akan menarik perhatian semua orang ke Long City, dan kemudian Long Ge akan mengalahkan Long Tian dengan perhatian semua pemilik kota besar, dan kemudian menetapkan statusnya sebagai master nomor 1 di planet ini. Sikap mengancam menuntut penyatuan, menyerahkan hati kota di setiap planet. Hanya dengan mendapatkan hati kota dari 100 kota besar, Long Ge dapat benar-benar menyatukan planet ini. Tentu saja, banyak penguasa kota yang tidak cukup pintar juga memikirkan niat Long Ge, tetapi mereka percaya bahwa Long Ge dapat mengalahkan Long Tian. Dan mereka tidak percaya bahwa penguasa kota lain akan menyerah niat Long Ge, mereka juga memiliki sedikit harapan. Mereka hanya memiliki sikap menunggu dan melihat, dan sikap mereka bergantung pada pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya antara Long Ge dan Long Tian. Pegunungan 2000 mil jauhnya dari kota naga tiba-tiba meledak, dan sesosok tubuh yang cepat terbang langsung ke langit. Di sebelahnya, ada binatang Taoti yang berubah menjadi tubuhnya sendiri. 3 hari, kita siap dalam 3 hari. Xiaohai, ayo terbang ke kota naga. Kata sosok cepat itu. Orang ini jelas-jelas Long Ge. Hari ini Long Ge mengenakan baju besi putih keperakan dari emas ilahi bermutu tinggi dan jubahnya,
jubahnya bergemerisik tertiup angin, dan pada saat yang sama, pedang Dewa Perang Longge sudah diletakkan di punggungnya. Selama Longge mengulurkan tangannya, Longge bisa mendapatkan pedang Dewa Perang, karena Longge sendiri memiliki kekuatan senjata sakti tingkat lanjut di tahap selanjutnya. Oleh karena itu, peralatan ini harus digunakan sejak awal, jika tidak, Longge akan kalah sejak awal. Raungan Tao Ti Xiaohai meraung, dan kemudian membiarkan Longge naik di punggungnya. Hari ini, Tao Ti Xiaohai juga ditutupi dengan baju besi binatang Dewa Emas bermutu tinggi, dan dakong dan bermutu tinggi kelas 9 ditempatkan di kalung itu, siap untuk diambil kapan saja. Memasuki kondisi pertempuran, setelah melihat Longge menungganginya, dia meraung dan terbang langsung menuju Long City. Kota naga sudah dalam keadaan gempar saat ini. Ratusan juta penduduk tidak dapat menyaksikan pertempuran ini secara langsung, karena meskipun akibat dari pertempuran ini menimpa mereka, mereka akan musnah layar kristal di kota naga. Perang terhebat. Sama seperti mereka, terdapat cukup banyak layar kristal di 99 kota besar lainnya, 990 kota menengah, dan 9.900 kota kecil, siap untuk menyiarkan pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Saat ini, ribuan master di tempat latihan seni bela diri di Longcheng telah berkumpul, termasuk 101 master superior di tingkat master. Mereka berkumpul di sekitar tempat latihan, bersiap untuk menyaksikan pertempuran yang akan datang. Setelah transformasi tempat latihan seni bela diri, yang awalnya radius 100 mil, sebuah arena raksasa langsung terbentuk. Arena ini radiusnya 100 mil, di mana Longge dan Long Tian bisa bertarung sepuasnya, dan formasi telah diatur di sekitar arena. Selama nyanyian naga dan naga Tian mulai bertarung, dan ribuan master tingkat dewa yang menyaksikan pertempuran menuangkan semangat juang mereka ke dalam formasi, membentuk perisai semangat juang raksasa, mengelilingi Longge dan Long Tian yang sedang bertarung dan Long Tian. Mereka akan bertabrakan dengan perisai semangat juang ini, perisai semangat juang ini tidak akan rusak. Semuanya sudah siap, sekarang hanya dua orang yang menunggu pertempuran telah tiba. Mereka yang menunggu untuk menyaksikan pertarungan bukanlah orang yang tidak sabar sama sekali, karena hidup mereka sangat membosankan. Mereka bisa berlatih diam-diam selama 1000 atau 10.000 tahun bersemangat di hati mereka dan berharap untuk menonton. Sementara semua orang menunggu dengan sabar, sesosok tubuh muncul di atas ring pada waktu yang tidak diketahui. Sosok ini mengenakan baju besi emas dan jubah kuning. Jubah itu terbang tertiup angin, dan ada ukiran naga terbang seperti aslinya. Awalnya tidak ada yang bisa mendeteksinya, tapi aura kuat yang terpancar darinya langsung membuat semua orang merasa tertekan. Puncak gunung berada tepat di depan mereka, membuat mereka merasa seolah-olah ada batu besar yang tertancap di dada mereka. Long Tian, para master di bawah sedang membicarakannya. Ya, aura kuat semacam ini hanya bisa dipancarkan oleh pemimpin tertinggi dari komandan superior, dan dia tidak dengan sengaja melepaskan auranya. Jika dia dengan sengaja melepaskan momentum untuk melawan kita, akan sulit bagi kita untuk berbicara. Kata komandan atasan lainnya. Seperti yang diharapkan dari penguasa kota naga, hanya dengan melihat momentumnya, Anda dapat mengetahui bahwa dia adalah salah satu dari 10 master terbaik di planet ini. Penguasa kota Longtian sudah sangat kuat. Aku ingin tahu seberapa kuat Longge jika dia menantangnya. Tanya Shen Suiyi. Kamu akan tahu setelah menonton pertempuran. Saya khawatir Longge akan terlalu takut untuk datang setelah melihat momentum kuat dari Tuan Kota Longtian. Saat mereka berbicara, suara gemuruh datang dari kejauhan. Saya melihat aliran cahaya terbang cepat di atas ring, dan kemudian terdengar suara gemuruh, yang berarti kecepatannya jauh lebih cepat daripada kecepatan suara. Aliran cahaya berhenti di atas ring, dan kemudian sosok master yang menunggangi binatang suci muncul. Longge ada di sini. Shen Suijia berkata, dia benar-benar berani menantang. Tentu saja, karena dia telah membuat deklarasi perang, tentu saja, jika tidak, dia tidak akan berani menyinggung Long Tian. Jika dia tidak berani datang, dia tidak perlu lagi nongkrong di Long City di masa depan. Kata Shen Suiyi. Longge sama sekali tidak peduli dengan diskusi para master di bawah ini. Longge hanya menggunakan kekuatan mentalnya untuk menyapu seluruh tempat latihan. Dia menemukan 101 master di level master superior tuan. Setelah menjadi tuan yang tampan, hati Longge sudah dia tertawa, mengetahui bahwa 100 kota besar di planet dewa ini telah mengirimkan master untuk menyaksikan pertempuran berikutnya antara dia dan Longtian akan ditransmisikan ke seluruh alam dewa melalui gambar dari master superior kota ini, jadi Longge tidak bisa mengalahkannya pertempuran ini. Kita tidak hanya tidak boleh kalah, tapi kita harus menang. Longge mengarahkan pandangannya ke Longtian di seberangnya, matanya penuh dengan niat bertarung, dan niat bertarungnya melesat menuju Longtian di seberangnya seperti kilat. Longtian juga melihat ke arah Longge, matanya seperti substansi, memancarkan serangan yang kuat.
Boom kontak mata secara langsung menyebabkan ledakan kuat di udara. Kontak mata seperti itu secara langsung membuat para master level tampan di bawah bersemangat. Long Tian, penguasa kota naga, Long Ge bertanya. Yah, penantang Long Ge, Long Tian bertanya. Ya, Long Ge mengangguk, dan kemudian mulai mengamati Long Tian. Long Ge menemukan bahwa ada aura familiar di tubuh Long Tian. Dia telah merasakan aura ini di Long Feihu sebelumnya, tetapi aura di Long Feihu sangat aneh. Itu ringan, tetapi aura di tubuh Long Tian sangat kuat. Long Ge langsung tahu bahwa Long Tian pasti keturunan klan naga di alam dewa, tapi dia datang ke planet ini karena suatu alasan. Long Tian juga mengamati Long Ge dengan cermat. Hanya dengan mengamati lawan lebih cermat dia dapat memanfaatkan peluang di pertempuran berikutnya. Long Tian melihat ke arah tunggangan binatang dewa di bawah Long Ge dan menemukan bahwa tunggangan itu berada pada level jenderal dewa yang superior. Dia juga ingin memiliki tunggangan seperti itu, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan tubuh. Dia menemukan bahwa aura yang memancar dari armor di Long Ge jauh lebih kuat daripada aura yang memancar dari armor di tubuhnya. Armornya adalah armor emas dewa tingkat rendah, jadi armor di Long Ge pasti merupakan armor di atas emas ilahi kelas menengah. Dengan armor emas dewa tingkat menengah ke atas, tidak heran Mo Bubai dikalahkan. Tapi senjata di tangannya lebih kuat. Long Tian berpikir dalam hatinya, dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke pedang dewa perang di Long Penyanyi. Pada saat ini, dia menemukan bahwa sepertinya aku pernah melihat pedang ini di suatu tempat. Tapi dia tidak bisa mengingatnya sejenak. Pedang dewa perang ini adalah sesuatu yang akan dilihat oleh setiap murid klan naga, tapi Long Tian telah menjauh dari klan naga selama hampir 5 juta tahun, jadi dia tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Melihat pedang sederhana di pedang Long Gekian, dan melihat manik-manik putih di pedang Long Gekian, Long Tian sepertinya hendak mengingat sesuatu. Namun, ketika Long Ge melihat Long Tian seperti ini, dia tidak akan membiarkan Long Tian terus memikirkannya. Long Ge tersenyum dan berkata Long Tian, hari ini aku akan menantangmu. Jika kamu menang, aku akan menjadi dewa dari Long City. Jika kamu kalah, kamu bisa membasmiku. Oke, Long Tian mengangguk dan mengeluarkan pedangnya, pedang emas dewa tingkat rendah. Pedang itu bernama Potian, emas dewa tingkat rendah, dan beratnya 20.000 kilogram. Long Ge mengepalkan pedang dewa perang di tangannya, tapi menunjuk ke armor di tubuhnya dan berkata armor penjaga, emas dewa kelas atas, beratnya 100.000 kilogram. Long Tian tidak peduli bahwa Long Ge tidak menyebutkan nama pedangnya. Jika dia terjerat dalam satu hal pada saat seperti itu, pertempuran akan terganggu dan dia akan kalah jika dia terganggu. Tidak peduli, tapi untuk Long Ge armor emas ilahi bermutu tinggi melirik beberapa kali lagi. Oke, coba aku lihat seberapa kuat dirimu. Long Tian berkata sambil tersenyum, dan kemudian energi pertarungan yang hebat meledak dari seluruh tubuhnya. Dengan pelepasan energi pertarungan yang hebat, seluruh tubuh Long Tian berubah menjadi emas. Persis seperti matahari keemasan. Semangat juang yang ganas bergegas langsung ke segala arah. Para master tingkat dewa itu dengan cepat menuangkan semangat juang mereka ke dalam formasi, dan menopang perisai semangat juang raksasa dengan radius 100 mil untuk memblokir semangat juang yang ganas. Long Ge, yang berada di dalam topeng semangat juang, juga meraung, dan energi pertarungan yang hebat dilepaskan ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh tubuh Long Ge bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan, seolah-olah Long Ge adalah matahari putih, yang kejam energi pertempuran meluap, dan kemudian itu bertabrakan dengan semangat juang kekerasan Long Tian yang meluap-luap, dan membuat ledakan dahsyat. Boom, 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 3 ledakan dahsyat sepertinya terdengar pada saat yang sama. Kemudian, Long Tian dan Long Ge telah menyesuaikan semangat juang dan kekuatan mental mereka ke puncaknya, mempersiapkan pertempuran mereka yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pelepasan energi pertempuran saja memiliki kekuatan yang begitu kuat. 99 komandan superior menggunakan kristal komunikasi untuk mengirimkan gambar-gambar ini ke berbagai kota di seluruh planet. Di setiap kota, orang-orang itu juga menyaksikan naga tersebut melalui layar kristal besar Tian sedang bersiap untuk bertarung. Tentu saja, 99 penguasa kota besar lainnya juga melihat adegan persiapan untuk bertarung. Mungkin mereka semua bertanya pada diri sendiri, bagaimana mereka bisa memiliki momentum yang begitu kuat ketika mereka melepaskan semua semangat juang mereka. Melihat Long Ge, yang momentumnya sama dengan miliknya, Long Tian tersenyum dan berkata Long Ge, kamu sangat bagus. Kamu layak menjadi lawan saya. Tidak perlu gerakan penyelidikan sebelumnya. Mari kita gunakan saja jurus terkuat. Mungkin hanya jurus terkuat yang bisa menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah di antara kita. Long Tian telah melihat pertarungan antara Long Ge dan Mo Bubai, jadi dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan gaya ketujuh teknik pedang dewa perang Long Ge, Thunder Fury. Oke, ayo bersaing untuk mendapatkan jurus terkuat. Long Ge mengangguk, lalu meletakkan pedang dewa perang di depan dadanya, dan energi pertarungan putih mulai mengembun di sekujur tubuhnya.
Sekarang Long Ge telah menggunakan baju besi emas ilahi bermutu tinggi, pedang dewa perang yang bertatahkan manik roh teleportasi tingkat dewa, dan Long Ge juga telah mengambil dakong dan bermutu tinggi tingkat 9. Long Ge semacam ini dapat membasmi Mobu Bai di tahap akhir komandan superior hanya dengan satu gerakan. Namun, menghadapi Long Tian, yang berada di puncak komandan superior di sisi berlawanan, Long Ge tidak yakin. Komandan superior di puncak sudah setengah kaki. Setelah Anda memasuki level Raja Dewa, Anda dapat mengontrol kekuatan ruang sesuka hati. Pada saat itu, pil langit tingkat tinggi tingkat 9 itu tidak akan efektif, begitu pula yang tinggi peralatan emas ilahi tingkat tinggi. Tapi bagaimanapun juga, Long Tian hanyalah puncak dari komandan superior, dan Long Ge masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Bergerak, Long Tian mengangkat pedang di tangannya, dan kemudian langsung menunjukkan gerakan terkuatnya 10.000 pedang kembali menjadi satu. Saya melihat pedang naga, surga dan manusia bergabung menjadi satu, dan bergabung dengan langit dan bumi, langsung berubah menjadi 10.000 pedang emas, dan kemudian 10.000 pedang emas bergabung menjadi satu pedang emas raksasa, dan kemudian pedang emas ini secara langsung membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Itu meledak ke arah Long Ge. Melihat Long Angel menggunakan teknik pedang dewa perang bentuk ke-6, Long Ge sedikit terkejut, tapi sekarang bukan waktunya untuk berpikir terlalu banyak. Dia harus bergerak sekarang. Ini baru yang ke-6 bentuk teknik pedang dewa perang. Aku sendiri yang menciptakannya. Bukankah bentuk ke-7 dari teknik pedang dewa perang lebih baik dari milikmu? Memikirkan hal ini, Long Ge menggunakan bentuk ke-7 dari teknik pedang dewa perang kemarahan guntur surgawi. Pedang manusia Long Ge bergabung menjadi satu, dan bergabung dengan langit dan bumi, langsung berubah menjadi naga putih raksasa, dan kemudian naga putih, raung, dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Dia bergegas menuju pedang emas raksasa di sisi berlawanan. Pada saat ini, Long Jingtian, yang telah berubah menjadi pedang emas, menemukan bahwa gerakan Long Ge tampaknya sedikit lebih maju daripada miliknya. Namun, dia telah berlatih teknik pedang dewa perang selama lebih dari 5 juta tahun, dan ini hal-hal eksternal tidak dapat menggoyahkan hatinya sama sekali, jadi, dia memerintahkan pedang raksasa emas untuk menyerang naga putih dengan ganas. Boom, terjadi ledakan yang menghancurkan bumi. Naga putih itu langsung terhubung ke pedang raksasa emas, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Di persimpangan kepala naga putih dan pedang raksasa emas, Long Ge, yang tersembunyi di dalam kepala naga, menggunakan pedang dewa perang. Menahan pedang Long Tian, tiba-tiba, dua gelombang kejut yang dahsyat menyerbu ke empat arah satu demi satu, menghantam perisai Doqi ke segala arah, membuat suara letusan. Pada saat yang sama, awan jamur raksasa naik ke langit, langsung mengenai Doqi di atas cincin itu. Tudung itu membuat riak muncul di tudung pendendam. Dalam tabrakan hebat, apakah Long Ge yang menekan Long Tian? Atau Long Tian yang menekan Long Ge? 1007 Bab Kompetisi Semangat Juang. Boom, ledakan dahsyat lainnya meletus dari antara pedang Long Ge dan pedang Long Tian. Dan kemudian gelombang kejut yang dahsyat secara langsung menyebabkan naga putih dan pedang raksasa emas meledak seketika, dan kemudian aliran udara yang deras mengalir langsung ke segala arah, menyebabkan perisai Doqi di segala arah berdesir. Long Ge, kamu sangat kuat. Kamu lebih kuat dari banyak marsal superior di puncaknya. Namun, lawanmu adalah aku, murid klan naga, jadi kamu akan kalah hari ini. Kata Long Tian sambil memegang pedang melawan Long Pedang Ge, energi pertarungan yang sengit terus-menerus dituangkan ke dalam pedang, membuat Long Ge merasakan tekanan yang kuat. Haha, aku ingin melihat betapa kuatnya dirimu. Long Ge berkata sambil tersenyum, tubuhnya bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan. Tuan tampan yang menonton di bawah melihat Long Ge yang memancarkan cahaya putih menyilaukan dan tubuhnya yang memancar cahaya keemasan yang menyilaukan. Long Tian bertabrakan satu sama lain. Jika Anda memiliki penglihatan yang baik, Anda dapat melihat kebuntuan antara Long Ge dan Long Tian dalam semangat juang. Langkah yang baru saja kamu lakukan itu bagus, dan bahkan ada petunjuk tentang keterampilan pedang dewa perang. Apakah kamu keturunan klan naga? Long Bian bertanya sambil dengan kasar memompa semangat juangnya. Terserah kamu. Long Ge tidak menjawab secara langsung, hanya berkata acuh tak acuh, dan kemudian dengan putus asa menuangkan semangat juangnya ke dalam pedang dewa perang, melawan semangat juang luar biasa yang datang dari pedang Long Tian. Ngomong-ngomong, aku tahu kamu tahu teknik pedang dewa perang, dan aku telah mempelajari informasimu dengan jelas. Kamu tahu ke-6 gaya teknik pedang dewa perang, dan kamu sangat mahir di dalamnya, yang berarti kamu pasti sudah mempelajarinya. Teknik pedang dewa perang, dan gerakanmu yang baru saja kamu gunakan telah melampaui bentuk ke-6 dari teknik pedang dewa perang, dan itu sudah berisi sesuatu yang kamu ciptakan sendiri, jadi itu memiliki kekuatan yang begitu besar. Kata Long Tian. Long Ge tetap diam, karena Long Tian hampir bisa menebaknya. Karena kamu mengetahui 6 jurus teknik pedang dewa perang,
tentu saja aku juga bisa melakukannya sebagai murid klan naga. Apalagi aku juga telah membuat jurusku sendiri, yang lebih kuat dari jurus ke-6, kamu bisa mengambil alih gerakanku. Naga, kata Tian, dan kemudian semangat juang meledak dengan hebat. Setelah menerima pelantikan, Long Ge juga meledak dengan semangat juang. Tiba-tiba, terjadi ledakan dahsyat di antara pedang kedua orang tersebut. Ledakan dahsyat tersebut langsung memisahkan Long Ge dan Long Tian. Ledakan barusan membuat energi dan darah Long Ge melonjak, namun Long Ge dengan cepat menekannya, sedangkan Long Tian di sisi berlawanan sepertinya tidak ada hubungannya. Terlihat semangat juang Long Ge masih belum sekuat Long Tian bagaimanapun, Long Tian adalah yang sebenarnya. Komandan superior adalah master puncak, dan Long Ge mengandalkan peralatan, ramuan, dan teknik untuk mencapainya modal untuk berjuang keras. Long Tian, yang mundur, melihat ke arah Long Ge, lalu memegang pedang emas itu erat-erat dan berkata Long Ge, bersiaplah untuk mengambil langkah dariku selanjutnya. Hanya 9 orang di planet ini yang dapat menangkap gerakan ini. 9 orang ini mereka semuanya adalah salah satu dari 10 master teratas di planet ini. Jika Anda dapat menangkapnya, Anda juga berhak mendapatkan gelar salah satu dari 10 master teratas. Haha, aku, Long Ge, tidak ingin menjadi salah satu dari 10 master teratas. Aku hanya ingin menjadi salah satu master terbaik di planet ini. Long Ge dengan bangga tersenyum ke langit, dan dewa perang pedang yang dia pegang erat di tangannya sepertinya terpengaruh, dan dia langsung menembakkan cahaya pedang putih yang tajam, dan cahaya pedang putih itu melesat langsung ke langit, seolah ingin menembus langit tawa Long Ge, menunjukkan aura Long Ge yang mendominasi dunia. Oke, aku punya ambisi, tapi kamu harus menangkap gerakanku dulu. Kata Long Tian. Energi pertarungan emas di tubuh Long Tian menjadi lebih kuat, dan seluruh tubuhnya seperti matahari yang terbakar kilatan cahaya keemasan. Long Tian mengangkat pedang di depan dadanya, memegang pedang di kedua tangannya dan mengangkatnya ke atas kepalanya, lalu berteriak dengan keras Sword of the Sky. Saya melihat sosok besar muncul tepat di belakang Long Tian. Sosok besar ini persis sama dengan Long Tian. Dan sosok itu juga memegang pedang emas. Kemudian, kekuatan ruang di sekitarnya melesat ke arah Long Tian. Tian melonjak ke depan, dan sosok besar itu perlahan-lahan mengeras, berubah menjadi raksasa setinggi 100 meter. Kemudian, raksasa itu mengepalkan pedang emas yang menatap, dan kemudian menyerang langsung ke Long Ge. Melihat jurus yang begitu kuat, Long Ge tidak bisa tidak mengagumi bakat Long Tian. Long Tian mampu mengembangkan 6 jurus Dewa Perang ke status seperti itu, yang hampir mendekati jurus terakhir Dewa Perang. Teknik pedang perang, Wrath of the God of War, diciptakan saat God of War sedang sekarat. Tapi hampir saja, kekuatan kemarahan God of War bahkan lebih besar. Memikirkannya, Long Ge juga mengambil tindakan. Pedang Dewa Perang gaya Perancis kemarahan Dewa Perang. Aku melihat Long Ge memegang erat pedang Dewa Perang, lalu menutup matanya dan manik-manik teleportasi, dan kemudian 90% dunia sekitarnya kekuatan ruang sepenuhnya terkonsentrasi di tubuh Long Ge. Pada saat ini, pedang manusia Long Ge bergabung menjadi satu, dan menjadi satu dengan langit dan bumi, lalu berubah menjadi pedang putih raksasa, dan kemudian pedang putih itu berubah menjadi naga putih bumi. Dengan momentum seperti itu, dia bergegas menuju pedang emas yang turun dari langit. Rumbel pedang emas terbang turun dari langit, dengan momentum menghancurkan dunia, menyebabkan riak pada topeng semangat juang di seluruh arena. Para master di sekitar tingkat dewa mengubah ekspresi mereka ketika mereka melihat hal yang begitu kuat. Jurus ini akan menghancurkanmu begitu menyentuhnya, yang sepenuhnya menggambarkan kekuatan Long Tian yang memiliki setengah kaki di level Raja Dewa. Raungan dengan cara yang sama, naga putih yang ditransformasikan oleh Long Ge juga melonjak ke langit, dan momentumnya yang kuat juga mengejutkan para master tingkat panglima tertinggi. Demikian pula, gerakan Long Ge bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Dan gerakan kuat ini sekarang disebarkan melalui gambar ke layar besar di semua kota di planet ilahi ini. Setiap orang telah melihat dua gerakan kuat ini, dan mereka juga akan melihat keganasan di antara kedua gerakan tersebut. Boom tabrakan paling menggemparkan bumi dalam sejarah pertempuran Long Ge terjadi. Naga putih langsung membombardir pedang emas, menyebabkan ledakan yang menggemparkan bumi. Gelombang kejut yang dahsyat dan kuat menyebar langsung dari pusat ledakan dan berdampak di atas ring. Topeng semangat juang di sekitarnya menyebabkan riak pada topeng semangat juang itu, dan bahkan membuat topeng semangat juang itu terhuyung-huyung dan bersiap untuk meledak. Ribuan master setingkat dewa dan komandan dengan cepat menuangkan semangat juang mereka ke dalam perisai semangat juang untuk membuatnya lebih kuat. Gelombang kejut yang dahsyat berlangsung lebih dari 1 menit sebelum berhenti. Selama menit ini, naga putih yang ditransformasikan oleh Long Song dan pedang emas yang ditransformasikan oleh Long Tian juga bertarung sampai mati dijamin. Dalam situasi kalah, hanya Long Ge dan Long Tian, yang sama-sama berimbang, yang bisa mempertahankan kebuntuan dalam waktu yang lama. Dengan kebuntuan antara kedua belah pihak,
semangat juang yang dikonsumsi oleh dua jurus pamungkas menyebabkan semangat juang di Long Ge dan Long Tian dikonsumsi dengan kecepatan yang sangat cepat. Selama tabrakan, Long Ge mengorbankan air dari kolam malaikat dan meminum ramuan untuk segera memulihkan energi yang hilang. Semangat juang dan kekuatan mental, tetapi tingkat kehilangannya jauh lebih besar daripada kecepatan pemulihan. Jika kecepatan ini terus berlanjut, Long Ge bisa bertahan selama 1 menit, dan semangat juangnya akan habis. Long Tian juga menghadapi situasi yang sama. Meskipun semangat juangnya lebih kuat dari Long Ge, satu-satunya cara untuk memulihkan semangat juangnya adalah dengan meminum pil, dan Long Ge juga bisa menyerap air dari kolam malaikat, jadi Long Tian hanya bisa mendukungnya, itu selama 1 menit. Sekarang tergantung semangat juang mana yang dikonsumsi terlebih dahulu, siapa yang mengkonsumsinya terlebih dahulu akan kalah. Long Ge, kita pasti akan menang. Tao Ti Xiaohai tiba-tiba tertawa, dan kemudian semangat juang dari tubuhnya terus-menerus dimasukkan ke dalam tubuh Long Ge, menambah semangat juang Long Ge. Melihat situasi ini, Long Ge juga menunjukkan senyuman di wajahnya, dan kemudian mengeluarkan semangat juangnya lebih keras lagi, menyebabkan semangat juang kedua belah pihak terkuras lebih cepat. Belum tentu, Long Ge juga marah saat ini. Dia tidak bisa dikalahkan oleh Long Ge, terutama karena kurangnya semangat juang. Oleh karena itu, dia mengendalikannya dengan kekuatan mentalnya, dan kemudian sejumlah besar batu suci mengalir keluar dari cincin luar angkasa miliknya. Batu dewa ini termasuk batu dewa tingkat rendah, batu dewa tingkat menengah, dan batu dewa tingkat tinggi. Sejumlah besar batu dewa tergantung di udara. Kemudian Long Tian tiba-tiba menyerap energi dewa di batu dewa tersebut dan memulihkan energinya semangat juangnya sendiri. Setelah menyerap energi ilahi di batu ilahi ini menghilang dan langsung berubah menjadi abu terbang. Ternyata energi dewa disimpan di dalam batu dewa, dan monster bisa digunakan sebagai mata uang. Namun, setelah menyerap energi dewa, batu dewa ini akan terbuang percuma. Long Ge berpikir dalam benaknya, tapi Long Tian memulihkan energi ilahi setelah menyerap sejumlah besar batu ilahi, semangat juangnya penuh lagi. Xiaohai, ayolah, kita tidak boleh kalah, kata Long Ge, lalu menawarkan lebih banyak air kolam malaikat dan lebih banyak pil. Long Ge tidak hanya menyerap air dari kolam malaikat untuk memulihkan semangat juangnya, tetapi Tao Ti Xiaohai juga menyerap air dari kolam malaikat untuk memulihkan semangat juangnya. Long Ge tidak hanya meminum ramuan dalam jumlah besar untuk memulihkan semangat juangnya semangat seperti makan, tetapi Tao Ti Xiaohai juga terus meminum ramuan seperti makan, sekarang pil ini seolah-olah bebas dari uang. Kemewahan dan pemborosan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan Long Ge akan merasa sedih, tetapi pada saat ini ketika hidup dan kematian dipertaruhkan, menyimpan pil adalah hal yang paling bodoh. Oleh karena itu, sejumlah besar air Angel Pool dan sejumlah besar ramuan dikonsumsi. Karena Long Ge dan Xiaohai menyerap Long Ge pada saat yang sama, kecepatan pemulihan Dou Qi sebenarnya mendekati kecepatan konsumsi Dou Qi In. Dengan kata lain, selama Long Ge jika mereka bertahan seperti ini, semangat juang mereka tidak akan habis kecuali air dan ramuan kolam malaikat dikonsumsi, tetapi bagi Long Ge yang kaya, air dan ramuan kolam malaikat tidak dapat habis. Melihat situasi ini, murid Long Tian menyusut untuk beberapa saat, tapi dia berkata dengan kejam oke. Karena kita bersaing untuk semangat juang, saya juga punya cukup batu dewa. Setelah mengatakan itu, Long Tian mengorbankan sejumlah besar batu dewa. Kali ini, rasio batu dewa cukup untuk menutupi arena dengan radius ratusan mil. Kemudian Long Tian dengan putus asa menyerap energi dewa di batu dewa tersebut, dan lalu mengubahnya menjadi semangat juangnya sendiri, yang terus-menerus dimasukkan ke dalam arena. Setiap kali Long Tian menyerap sejumlah besar energi ilahi, sejumlah besar batu ilahi berubah menjadi bubuk dan menghilang tertiup angin. Namun, Long Tian tidak mempedulikan ini lagi dalam semangat juang dan kalahkan Long Ge, kalau tidak dia akan kalah. Melihat persaingan yang begitu ketat di langit, para master di sekitarnya pun berspekulasi siapa yang akan menang pada akhirnya. Tingkat Raja Dewa Qianzhang, menurutmu siapa yang akan menang? Tanya Shen Suijia. Tentu saja itu Long Tian. Karena Long Tian adalah puncak dari komandan dewa tertinggi dan salah satu dari 10 penguasa teratas planet dewa kita, dia pasti akan menang. Tidakkah kamu melihat ada begitu banyak batu dewa di belakangnya? Kata Komandan Ilahi B. Saya pikir Long Ge menang. Tidakkah Anda melihat bahwa Long Ge juga memiliki binatang dewa? Dua orang pasti dapat memulihkan semangat juang mereka lebih baik daripada satu. Lihat, pemenangnya harus siap untuk diumumkan. Kata Shen Suiyi, lalu mengalihkan pandangannya ke langit. Di langit, Long Ge dan Long Tian masih menemui jalan buntu. Sak, teriak Long Ge, dan sejumlah besar air Angel Pool mengalir ke tubuhnya, terus-menerus memulihkan energi pertarungan yang hilang di tubuhnya. Kemudian air Angel Pool di sekitarnya langsung diserap oleh Long Ge dan Tao Ti Xiaohai, dan kemudian Long Ge mengorbankan sejumlah besar malaikat lagi. Air kolam,
Dengan para malaikat ini di dalam air kolam untuk mengisi kembali semangat juang Long Ge melonjak menuju Long Tian. Terima Long Tian tidak menunjukkan kelemahan apapun. Setelah berteriak, dia melihat sinar energi ilahi yang tak terhitung jumlahnya terbang dari batu ilahi ke Long Tian. Dan kemudian sejumlah besar batu ilahi berubah menjadi bubuk energi ilahi dalam jumlah besar, semangat juang menjadi penuh kembali, dan kemudian semangat juang melonjak menuju Long Ge dari kekuatan yang luar biasa. Boom! Saat pedang Dewa Perang Long Ge dan pedang emas Long Tian dilepaskan, dua gelombang kejut yang dahsyat meletus lagi, menyerbu ke segala arah. Ini sudah ke-100 kalinya semangat juang Long Ge dan Long Tian bertabrakan. Mereka menemui jalan buntu selama 10 menit, jauh lebih lama dari 1 menit yang mereka perkirakan habis, mereka akan kebuntuan ini berlanjut. Haha, 100 juta ton air kolam bidadari sudah terpakai, tapi saya masih punya 200 miliar ton. Air kolam bidadari ini hanya setetes di ember, tapi ramuannya sepertinya hampir habis. Xiao Hai melalui pesan. Yah, saat kita berada di kuil perang, kita mendapat puluhan ribu botol ramuan, tapi sebagian besar ramuan itu untuk mengendalikan kekuatan ruang dan sangat bagus dalam memulihkan semangat juang. Sekarang kita hanya bisa mengandalkan ramuan sebelumnya untuk memulihkan semangat juang kita. 100 botol telah dimakan sekarang, dan hanya tersisa 900 botol. Kata Taoti Xiao Hai. Saya mengerti bahwa saya tidak memurnikan lebih banyak pada awalnya, tapi saya pikir ramuan Long Tian tampaknya hampir habis. Kata Long Ge melalui transmisi suara, dan kemudian menatap Long Tian di seberangnya, dan kemudian melanjutkan menuangkan melawan energi ke dalamnya. Dalam God of War Sabre, tekanan pada Long Tian dipertahankan. Selama salah satu pihak menolak untuk menemui jalan buntu, ia akan menghadapi serangan yang luar biasa dan akan terus menyerang hingga dikalahkan kedua belah pihak mundur. Pada saat ini, Long Tian juga terus mengeluarkan energi pertempuran, terus-menerus berdampak pada pedang Dewa Perang Long Ge, tetapi setiap kali itu diimbangi oleh energi pertempuran yang berasal dari pedang Dewa Perang Long Ge. Saya hanya memiliki beberapa ratus botol ramuan tersisa untuk memulihkan semangat juang saya. Saya tahu cara menyimpan lebih banyak ramuan untuk memulihkan semangat juang saya. Sayangnya, hanya sedikit orang yang mampu mengatasi kesulitan seperti itu selama bertahun-tahun, dan aku tidak akan berbicara dengan mereka. Berjuang? Aku tidak menyangka bahwa bertarung dengan lagu naga hari ini akan mendorongku ke titik ini. Namun, aku masih memiliki cukup batu dewa. Aku hanya menggunakannya sekarang. 1 dari sejuta. Meskipun menyakitkan bagiku untuk bergegas ke batu suci ini, itu semua sepadan. Selama aku memenangkan pertempuran ini, aku pasti akan mengumpulkan sejumlah besar ramuan untuk memulihkan semangat juang di masa depan, dan aku akan melakukannya, juga kumpulkan lebih banyak batu suci. Long Tian berpikir dalam hatinya, dan kemudian berusaha keras untuk menyerap energi dewa lagi. Dalam sekejap, puluhan ribu batu dewa berubah menjadi abu terbang karena hilangnya energi dewa. Ketika warga yang menonton di layar lebar melihat situasi tersebut, mereka langsung angkat bicara. Tuan Kota Long Tian menghabiskan uang dengan melakukan ini. Dia mengkonsumsi puluhan ribu batu dewa setiap menitnya, dan ada batu dewa kelas menengah dan batu dewa bermutu tinggi di dalamnya. Sungguh mewah. Jika Anda memberi saya 10 ini dari ribuan batu suci, itu akan cukup bagi saya untuk berlatih selama puluhan ribu tahun. Benar-benar membuang-buang uang. Apa arti batu suci kecil itu bagi Tuan Kota Long Tian? Sebagai salah satu penguasa kota dari 100 kota besar, Tuan Long Tian memiliki 10 kota berukuran sedang dan 100 kota kecil. Batu suci di tangannya pasti bernilai puluhan miliaran. Menghitung, dia pasti tidak akan peduli dengan batu suci ini. Yang harus dia lakukan sekarang adalah mengalahkan Long Ge. Tapi ini memang membuang-buang uang. Kedua belah pihak memakan ramuan dalam jumlah besar sebagai makanan, dan meminum alat berharga untuk memulihkan semangat juang sebagai air. Itu hanya sia-sia. Jika ini terus berlanjut, saya tidak tahu berapa lama mereka akan menemui jalan buntu. Di sini, kata Residen A. Haha, senang sekali bisa menyaksikan pertarungan yang begitu indah, kamu puas. Kata Residen B, lalu mengalihkan perhatiannya ke layar lebar. Di istana penguasa kota dari 9 kota besar lainnya, para penguasa kota dengan komandan superior tingkat tertinggi juga menyaksikan pertempuran ini. Jika Long Ge mengalahkan Long Tian, itu berarti Long Ge telah menjadi ahli dalam hal ini planet. Lalu satukan planet ini. Planet ini sudah dekat. Anda tahu, baru 10 hari sejak Long Ge memasuki planet ini. Di langit, Long Ge dan Long Tian masih menemui jalan buntu, tetapi Long Tian tampak sedikit tidak sabar. Dia akan menggunakan kartu trufnya, yang merupakan langkah besar yang telah lama dia sembunyikan. Long Ge, tidak mungkin kita berada dalam jalan buntu begitu lama. Sekarang saatnya menentukan pemenangnya, kata Long Tian, dan kemudian mengendalikan kekuatan mentalnya untuk mengambil pil dari tempat berharga di luar angkasa cincin.
Long Ge mengetahui dari ramuan ini bahwa itu juga merupakan ramuan tingkat 9, tetapi itu hanya ramuan tingkat rendah tingkat 9. Namun, ramuan tingkat rendah tingkat 9 sudah sangat kuat. Puncak dari atasannya adalah meminum ramuan tingkat rendah tingkat 9 ini. Setelah meminum pil kosong, Anda mungkin dapat mencapai level Raja Dewa dalam waktu singkat. Murid Long Ge menyusut untuk sementara waktu. Meskipun dia juga memiliki ramuan tingkat 9, dia telah mengambil Dakong dan tingkat tinggi tingkat 9 untuk mencapai tingkat saat ini, kelas Dakong dan ini milik Long Ge. Itu batasnya. Setelah Long Tian mengambil Xiao Kong dan tingkat rendah, bagaimana Long Ge bisa menolak? Melihat Long Tian tersenyum dan menelan ramuan itu ke dalam mulutnya dengan kontrol mental, Long Ge juga dengan cepat mengirimkan pesan ke Tao Ti Xiao Hai dan berkata Xiao Hai. Hesen Jue. Ya, jawab Tao Ti Xiao Hai, dan kemudian tubuhnya bersinar dengan cahaya merah, dan tubuh Long Ge juga bersinar dengan cahaya putih pedang perang. Ternyata itu adalah raksasa setinggi 2 meter 5 meter yang ditutupi sisik. Ini adalah perpaduan antara Long Ge dan Tao Ti Xiao Hai. Pada saat integrasi, level tempur Long Ge juga melampaui puncak komandan superior dalam sekejap, mencapai level Raja Dewa. Pada saat yang sama, Long Tian juga mengambil Xiao Kong dan tingkat rendah tingkat 9, dan langsung menembus puncak komandan Dewa Superior dan mencapai tingkat Raja Dewa. Keduanya hampir tidak bisa mencapai level Raja Dewa, dan mereka bahkan hampir tidak bisa mencapai Raja Dewa tingkat rendah di tahap awal. Namun, mereka memang Raja Dewa, dan mereka dapat dengan bebas mengendalikan kekuatan ruang. Para master di sekitar tingkat Dewa dan Komandan, para master di tingkat Dewa dan Komandan di seluruh planet, dan penduduk yang menyaksikan pertempuran semuanya dikejutkan oleh pemandangan ini. Pada saat ini Tuan yang tingkat tempurnya mencapai tingkat Raja Dewa. Ribuan master di level Dewa juga sangat gugup. Mereka segera mengundang 101 master di level atasan untuk mengangkat perisai semangat juang bersama-sama untuk memastikan bahwa perisai semangat juang itu kuat, jika tidak maka akan terjadi tabrakan antar. Bahkan jika itu hanya akibat dari 2 master tingkat Raja Dewa, itu mungkin menghancurkan perisai Doki. Setelah itu hancur, para master yang menonton dari jarak dekat mungkin akan hancur menjadi abu oleh gelombang kejut. 101 master superior tidak menolak. Sementara mereka menggunakan kristal untuk merekam pertarungan di atas ring, mereka juga menuangkan energi pertarungan ke dalam pelindung semangat juang untuk mengkonsolidasikan pertahanan pelindung semangat juang. Dengan tambahan 101 ahli tingkat komandan yang unggul ini, para ahli tingkat komandan yang membentuk perisai pertahanan juga menghela nafas lega. Pada saat ini, tabrakan terakhir antara Long Ge dan Long Tian dimulai. 1180.